tata tertib webinar. Tata tertib webinar pada malam hari ini. Nah, ini ada tata tertibnya ya. Oke, ini sudah di-share screen juga, saya akan bacakan. Ya, yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Selanjutnya, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute ya mikrofonnya selama proses webinar berlangsung. Selanjutnya, semua peserta mengikuti webinar melalui Zoom. Peserta dapat mengajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab dengan cara mengaktifkan fitur raise hand ya yang ada di Zoom-nya. Kemudian nanti moderator akan mempersilahkan peserta untuk on-cam dan mengaktifkan suara untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau misalkan tidak bisa, ada cara keduanya, yaitu dengan ketik pertanyaannya di room chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal universitas atau sekolah, ataupun instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Nah, moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi ini sangat terbatas. Kemudian untuk poin yang ketujuh, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang telah membayar sebesar Rp10.000 dan akan diberikan H+1 setelah acara selesai. Dan di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Jadi tentunya teman-teman semua jangan sampai lupa untuk isi link presensinya, dan tentunya mengikuti acara webinar hari ini dari awal hingga akhir. Baik, seperti itu untuk tata tertib webinar pada acara malam hari ini. Oke, tidak menunggu lama lagi nih ya, kita akan masuk ke inti acara. Nah, sebelumnya kayaknya nggak rame nih ya kalau misalkan langsung aja nih dari saya langsung ke Kak Lutfi sebagai pemateri. Nah, kita akan ditemani oleh kakak cantik nih ya, kakak moderator yang akan memandu pematerian pada hari ini. Oke, nah izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV-nya. Namanya adalah Kak Graciela Ervina Wijaya. Beliau lahir di Bandung tanggal 10 Januari tahun 2000. Ya, ini teman-teman bisa sambil dilihat ya untuk CV-nya sendiri. Nah, ada riwayat pendidikannya. Saya akan bacakan pendidikan yang terakhir dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian, Kak Grace ini juga memiliki prestasi, di antaranya menjadi finalis Cardinal Awards 2017, Best Komite Universitas Kristen Maranatha tahun 2017-2018, juara 2 Business Plan Unisba tahun 2019, juara 1 kontes foto online, harapan 1 kontes foto online, dan harapan 2 M-Session tahun 2019. Dan ini ada pengalaman kerja dan juga yang lainnya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan coba sapa terlebih dahulu Kak Grace-nya. Halo Kak Grace, apa sudah ada di room? Halo, selamat malam. Terima kasih ya, Kak Sucia. Waduh, cantik banget Gimana? nih hari ini ya. Kabarnya baik, luar biasa. Terima Oke, kasih ya, Kak ya. Udah dibacain CV-nya nih hari ini. Oke, nih Kak Grace, teman-teman semua, mungkin Kak Grace juga lihat ya, pada antusias gitu, udah mulai Udah on cam antusias. ya? Ya, on cam nih ya. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam juga biar kelihatan antusias semangatnya. Tertular juga nih ya Kak ke kita nih, jadi semakin semangat juga meskipun malam hari. Pastinya. Pastinya. Oke deh, pasti teman-teman juga udah pada nungguin. Nih, gimana nih Kak Grace, sudah siap Kak? Siap dong. Oke, Oke. sudah siap. Saya akan menyerahkan acaranya kepada Kak Grace selaku moderator. Pada Kak Grace saya persilakan. Baik, terima kasih MC kita yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Graciela Ervina Wijaya, seperti yang sudah diberitahukan di CV ya. Pada malam hari ini, saya akan menjadi moderator di acara ini. Baik, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan pertanyaan dan menyimak
apa yang disampaikan oleh Kak Lutfi ya habis ini ya. Karena apa? Karena kita akan ada sesi Q&A setelah pemaparan materi. Baik, langsung saja. Saya akan bacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Bisa tolong ditampilkan? Baik. Kak Lutfi Ismail, SPD. Ya, oke, terima kasih. Meraih beasiswa dari 2016 sampai 2018 di awardee beasiswa PPA Kemendikbud Universitas Siliwangi. Lalu di tahun 2019 sampai sekarang meraih beasiswa di awardee LPDP Luar Negeri 2019 di Monash University, Australia. Selanjutnya, pernah mengenyam pendidikan di tahun 2015 sampai 2019 di Universitas Siliwangi, Sarjana Pendidikan Wisudawan Tercepat FKIP Unsil 2019. Lalu 2020 sampai 2021 mengenyam pendidikan di Monash University, Australia dan merupakan Master of TESOL. Oke, selanjutnya, dan memiliki organisasi 2021 di Divisi Informasi Beasiswa PPI Dunia Kawasan Asia Oseania. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan pembicara kita pada hari ini, Kak Lutfi. Halo, Kak Lutfi. Halo, halo Kak. Thank you ya, Kak Graciela. Apa kabar Kak Graciela? Oke, baik. Kak Lutfi gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Ya, baik Kak. Langsung saja saya serahkan waktu dan layarnya kepada Kak Lutfi. Oke. Again, everyone, tadi aku sempat nyapa teman-teman yang baru datang dan di sekitar masih 80 orang begitu. So, I said welcome to everyone. Sekarang ini udah 117. Aku senang banget sih, artinya memang apa yang akan aku sampaikan ini artinya kan akan tersebar luaskan ke lebih banyak orang begitu ya. So, make sure you guys bisa mungkin nyatet atau mungkin nanti di tengah-tengah share ketika saya share screen boleh take screenshot begitu ya. Silakan teman-teman save dan sebagainya. Karena mungkin presentasinya ini bersifat pribadi begitu, aku agak canggung kalau share ke teman-teman secara publik, jadi teman-teman nanti recordingnya mungkin akan dapat, atau mungkin nanti teman-teman ada bagian penting silakan di screenshot, atau teman-teman mungkin mencatat begitu. Dapat dipahami ya, atau kalau dari sini sih saya record, atau mungkin dari PC teman-teman yang record juga boleh. Begitu ya, informasi sedikit dari saya. So, aku juga ngundang teman-teman buat yang ingin on cam begitu. Sebenarnya nanti kita sesi foto-fotonya ada di akhir begitu ya. Tapi supaya ada temannya saya di sini, jadi boleh banget buat teman-teman kalau ingin on cam begitu. Dan apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Kita udah mulai langsung aja mulai sesinya. Ini di 19.45, hopefully bisa beres 45 menit mungkin ya. Sehingga nanti setengah jam sisanya kita bisa ngobrol-ngobrol Q&A tentang apa yang mungkin teman-teman ingin tanyakan seputar beasiswa LPDP. Aku coba mulai share screen ke teman-teman. So, mana ya? Oh, ini. Okay, everyone. This is PowerPoint-nya begitu ya. So, judulnya Scholarship 101. 101 ini kalau versi luar negeri begitu bermakna introduction gitu ya. Jadi sedikit perkenalan tentang beasiswa. Kali ini kebetulan saya diamanahi untuk memberikan sesi tentang LPDP scholarship. Aku pengen menyampaikan what, artinya apa sih LPDP, beasiswa LPDP, dan juga how gitu ya. How to achieve the scholarship begitu. Kira-kira gimana cara mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman. Ini saya, Lutfi, salah satu awardee dari LPDP luar negeri di tahun 2019. Tadi sedikit di CV disampaikan saya kuliahnya di 2020 sampai 2021, tapi 2021-nya akhir, jadi mungkin saya lulusnya itu nanti di, di tengah-tengah 2022, jadi masih kuliah sekarang. Saya ambil TESOL di Monash di Faculty of Education-nya, itu di Australia, tepatnya di Melbourne. Aku di sini juga cantumin Instagram saya begitu, in case buat teman-teman ada yang ingin share story gitu. Artinya di awal aku sampaikan banget buat teman-teman jika ada yang mungkin nanti terinspirasi atau teman-teman ingin menyampaikan quotes, ingin menyampaikan artinya membagi semangat juga ke teman-teman yang lain, boleh nanti tag saya di story teman-teman, nanti aku coba repost beberapa di antaranya. Begitu ya. Oke teman-teman, baiklah kita coba bedah satu-satu bahwa
aku selalu buat goal dulu di awal, kira-kira apa sih yang akan disampaikan atau ingin dicapai begitu di malam ini. Dan teman-teman juga mungkin penasaran, kira-kira saya diem di sini selama 1,5 jam itu mau dapat apa begitu ya kan? Jadinya aku sampaikan dulu di awal bahwa ada 3 hal utama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama itu memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang apa sih beasiswa LPDP begitu ya. Teman-teman sering dengar atau bahkan the most yang paling sering terdengar dari beasiswa luar negeri itu, oh kamu beasiswa LPDP, oh coba LPDP aja, oh dan sebagainya. Karena memang ini merupakan salah satu beasiswa yang generous itu baik begitu, karena setiap tahunnya awardee-nya di 4.000 sampai 6.000 awardee setiap tahun. Artinya ini peluang banget buat seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan LPDP pun sebenarnya sama-sama sedang mempromosikan beasiswa ini. Artinya banyak banget sosialisasi di Kalimantan, di Sulawesi, di tempat-tempat lain. Artinya memang saat ini awarding-nya itu terpusat di Pulau Jawa. Artinya tadi aku sedikit survei, ternyata banyak juga yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan sebagainya. Semoga nanti teman-teman ada kesempatan begitu ya. Artinya kita sama-sama membangun Indonesianya lebih merata begitu. Karena ya beberapa teman saya itu kebanyakan dari Jawa, ada yang dari luar negeri, luar Jawa itu kayak dari Aceh, dari Makassar begitu, dan kota-kota besar terus begitu ya. Artinya semoga setelah diberikan pemahaman ini, yang mana juga ini adalah bagian dari misi LPDP untuk menjangkau sebanyak mungkin calon pemimpin Indonesia begitu ya. Jadi aku akan sampaikan kira-kira apa sih beasiswa LPDP. Kemudian setelah kita tahu dong beasiswa LPDP itu apa, terus gimana cara saya dapatnya? Saya harus ngapain gitu ya kan? Karena aku lihat perspektifnya sebagai saya yang memang mungkin sama-sama pejuang beasiswa dulu, mengenal konsep beasiswa ini dari semester 7 pas skripsi, karena skripsi pusing gitu ya, teman-teman juga mungkin yang sekarang sedang skripsian, agak-agak pusing, nyari pelarian, kira-kira ngapain, ternyata lihat-lihat ada yang namanya beasiswa, mulai dari Australia Awards, LPDP, Fulbright-nya, di sana adalah pelarian saya dari pusingnya skripsi begitu. Dan ya, semoga setelah diberikan pemahaman, mungkin dari semester 3, semester 4, teman-teman bisa lebih mempersiapkan begitu ya. Jadi apa aja sih seleksinya? Nanti aku akan sampaikan, mulai dari seleksi administrasi, of course. Artinya kan dicek dulu apakah teman-teman ini udah punya ijazah, udah punya transkrip, kemudian KTP bahkan begitu ya, takutnya warga negara mana begitu ya. Kemudian nanti juga ada seleksi tulis, artinya teman-teman akan diuji secara akademik, begitu, dan juga nanti substansi berupa wawancara. Artinya kan dibedah lebih dalam lagi teman-teman ini seperti apa. Kemudian yang terakhir aku ngasih tips trik, begitu, gimana caranya kita untuk menjadi kandidat yang luar biasa, begitu. Artinya ngasih tips gimana kita tuh jadi one step ahead gitu di antara teman-teman yang lain. Karena itu yang aku coba saya coba rasakan di semester 7 begitu. Teman-teman seangkatan saya yang lainnya itu baru tahu LPDP ketika udah selesai skripsi atau setelah selesai sedangkan saya siap-siapnya itu setelah saat masih masa kuliah. Artinya saya selangkah lebih di depan begitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, dan terakhir tentu kita akan buka Q&A in case teman-teman nanti ada yang sesuatu yang mengganjal, ada yang kurang jelas, dan sebagainya, nanti tentunya aku akan konfirmasi. Oke, dapat dipahami? Semoga selesai semua. And, oh ini, profile summary, tadi udah disampaikan sama Kak Gabriela begitu ya, sama MC juga sedikit, bahwa iya, aku dari Tasikmalaya, Jawa Barat, orang Sunda, teman-teman. Buat teman-teman yang orang Jawa Barat juga, nanti boleh ketemu saya di Tasik. S1 saya di Universitas Siliwangi, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian S2-nya di Master of TESOL, basically itu adalah teaching English begitu di Monash University Australia. Aktivitas sekarang sebagai mahasiswa Monash, sebagai asisten dosen, juga sebagai part-time begitu, dan beberapa achievement tadi sempat disampaikan. Kaget juga ketika dipanggil sebagai salah satu wisudawan tercepat saat itu. Aku finish kuliah S1 itu di 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Jadi benar-benar 3,5 tahun pun enggak gitu. Dan jadi wisudawan tercepat. Kemudian ya beberapa penghargaan lain juga ada di sana. Kemudian karena presentasi ini sebenarnya aku share ke teman-teman kelasku. Artinya aku kan juga buka kelas IELTS, kelas TOEFL seperti itu. Jadinya aku sampaikan juga beberapa experience-ku yang mungkin buat teman-teman menarik dan ingin banget teman-teman tanyakan gitu. Jadi ya ini ya beberapa di antaranya. Artinya buat teman-teman yang kayak penasaran Kak, kok bisa
ikut jadi asdos, kok bisa sih Kak jadi teaching assistant, kok bisa sih Kak jadi content manager, kok bisa sih Kak jadi moderator, kok bisa sih jadi koordinator dan sebagainya. Feel free to ask, nanti mungkin aku akan share juga ke teman-teman via DM atau mungkin sharing di sini, ada yang ditanyakan juga boleh banget. Alhamdulillah sih, artinya memang dari 2017, 2018, 2019 ada sesuatu yang bisa aku taruh di CV begitu ya teman-teman, sedikit aja. Artinya yang terbaru memang aku diberi kesempatan untuk menjadi salah satu officer di divisi informasi beasiswa di PPI Dunia. Artinya itu kan Perhimpunan Pelajar Indonesia seluruh dunia, itu pegang kawasan Asia Oceania. Jadi aku nantinya membawahi teman-teman yang ingin beasiswa ke Jepang, Korea, Thailand, Taiwan, China, New Zealand, dan sebagainya itu berada di bawah divisi saya. Yang insya Allah nanti mungkin akan share juga ke teman-teman kalau ada sesi dari divisi saya begitu. Ya, sisanya mungkin dilihat dari paling bawah teman-teman. Kalau tadi teman-teman kayak penasaran kok si kakak ini orangnya pas datang langsung ajak ngobrol, so asik dan sebagainya. Karena mungkin masih ada sisa-sisa bahwa paling bawah saya itu adalah mantan penyiar radio teman-teman. Nah, jadi seru diajak ngobrol, mungkin ya tahu seperti apa jalannya situasi, dan feel free kalau nanti teman-teman ingin ngobrol atau ingin bertanya, kok bisa sih Kak jadi radio announcer gimana dan sebagainya. Karena dulu memang basicnya itu adalah iseng sama teman-teman gitu ya. Oke, itulah. Nanti feel free to ask teman-teman. Next, kita coba bedah aja. Misi yang pertama kita tentunya adalah aku pengen banget ngasih pengetahuan ke teman-teman tentang apa itu beasiswa LPDP gitu ya. Sering banget disebut begitu. Kemudian tipe-tipe beasiswanya apa? Karena saya sering dengar ada beasiswa afirmasi lah, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, begitu. Maksudnya apa sih Kak? Begitu ya kan? Kemudian apa aja sih yang dibiayai atau di-cover oleh beasiswa LPDP, begitu? Apakah ada hal lain yang perlu saya bayar? Apakah ada yang tidak di-cover? Apakah ada bonus dan sebagainya, begitu ya? Aku akan coba sampaikan nanti, dan juga kapan? Yang mungkin akan menjadi pertanyaan. Malam banget ya, artinya tanggal 8 tuh apa ya? Mungkin kemarin ya. Tanggal 8 September adalah penutupan beasiswa LPDP batch 2 di 2021. Artinya mungkin ada lagi LPDP itu nanti di tahun depan, dan saya dapat informasi dari rekan-rekan saya bahwa mungkin di awal tahun, di Februari, Maret, atau mungkin waktu saya dulu daftarnya itu di Mei. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih skripsian, semangat, bisa diselesaikan within the next 3-4 months, begitu selesaikan supaya nanti awal tahun bisa apply beasiswa LPDP. Memang dari sekarang siap-siapnya teman-teman. At least 6 bulan teman-teman cari tahu apa itu beasiswa LPDP, kampusnya mau kemana, kemudian apa aja persyaratannya, termasuk ini ikhtiar teman-teman untuk gabung di sesi hari ini. Begitu. Oke, mantap ya. Mari kita bahas satu-satu. Mulai dari beasiswa LPDP itu apa, dan saya ngutip langsung dari website resminya LPDP. Artinya, beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional, dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister dan program doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam dan di luar negeri. Artinya itu kan secara esensinya mungkin adalah beasiswa LPDP adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia. Begitu ya, dan itu menjadi suatu kebanggaan ketika kita bisa dibiayai oleh negara. Artinya ada kok beasiswa lain yang memang sumber pendanaannya dari negara lain, artinya dari negara tujuan. Beberapa yang saya bisa sebutkan, mungkin Australia Awards itu dari the Commonwealth of Australia, kemudian Chevening itu dari Inggris, kemudian Fulbright itu dari pemerintah Amerika, kemudian Global Korean Scholarship itu kan dari pemerintah Korea dan sebagainya. LPDP juga punya. Artinya ini LPDP adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk warga Indonesia. Dan salah satu yang paling generous di antara beberapa yang aku tahu teman-teman dari beasiswa lain, LPDP baik banget ya. Penerimanya itu sampai 4.000, 6.000 setiap tahunnya, dan semua pembiayaan hampir di-cover begitu. Oke. Nanti aku akan sampaikan kira-kira biayanya apa aja. Kemudian beasiswa ini tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk mendukung ketersediaannya sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan, berkualitas, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia di masa depan. Oke, kalau saya intikan ini, artinya visi LPDP itu ke depannya adalah pengen mencetak SDM yang berkualitas, itu kan? Artinya udah beberapa dekade terakhir sudah dicoba seperti apa strateginya, udah mencoba
teknik apa yang namanya, mungkin ya kalau saya lihat udah coba konsepnya memperbaiki ekonomi, memperbaiki infrastruktur dan sebagainya, dan program yang ya mungkin 5-10 tahun ke belakang ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas begitu ya, programnya Bapak Jokowi. Oke, jadi ini momentum bagus banget buat teman-teman ingin masuk ke ranahnya perbaikan Indonesia begitu, artinya sevisi dengan pemerintah saat ini yaitu untuk mencetak SDM yang berkualitas. Oke, itu ya artinya secara umum LPDP seperti itu. Kalau saya simpulkan, artinya LPDP adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia yang tujuannya untuk mencetak SDM unggul untuk menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Oke, silakan boleh dicatat atau nanti teman-teman lihat lagi di recordingnya. Kemudian aku akan sampaikan jenis-jenisnya nih teman-teman. Karena kan banyak gitu ya tipe-tipenya, dan ini adalah yang terupdate di September 2021. Artinya cukup berbeda dengan pas zaman saya di 2019, itu ada beasiswa santri, ada beasiswa olimpiade, ada beasiswa keolahragaan. Kalau sekarang agak sedikit dibedakan, ya mungkin menurut saya itu dikembalikan ke kementerian masing-masing. Kalau nggak salah ya, artinya misalkan beasiswa santri mungkin sekarang merujuknya itu ke Kementerian Agama dan sebagainya. Oke, sekarang saya coba bedah dulu tipe-tipe umumnya, dan ini yang terbaru as per 2021 ya, September. Yang pertama adalah beasiswa umum atau reguler. Teman-teman sering dengar mungkin, oh kamu jalur reguler, oh kamu jalur afirmasi begitu ya. Aku coba bedah dulu apa itu beasiswa umum. Ada 3 kategori teman-teman, dua berarti di sini. Kalau dulu banyak teman-teman. Artinya begini, di reguler ini sekarang ada yang namanya reguler, emang reguler begitu, untuk tujuan dalam negeri dan tujuan luar negeri, dan juga ada yang namanya beasiswa reguler jalur PTUD. Nah, teman-teman mungkin nanti ada temennya yang sharing atau ngobrol, mention apa sih PTUD gitu ya. Itu adalah perguruan tinggi utama dunia yang mana isinya adalah 15 kampus top dunia. Isinya kayak Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford gitu-gitu lah teman-teman. Artinya kampus-kampus yang top dunia. Kalau dulu ada yang namanya beasiswa dokter spesialis juga, kemudian ada beasiswa disertasi, dan juga ada beasiswa co-founding. Itu juga masuknya ke beasiswa reguler. Mungkin sekarang juga ada sebenarnya, mungkin nggak tercantum begitu. Kemudian beasiswa afirmasi. Nah, ini salah satu beasiswa yang ditujukan untuk beberapa kelompok tertentu begitu. Salah satunya saya juga pendaftar beasiswa afirmasi. Di antaranya adalah beasiswa prasejahtera. Ini yang sekarang ya, yang 2021 namanya beasiswa prasejahtera, itu langsung digabung untuk teman-teman alumni bidik misi. Jadi buat teman-teman yang S1-nya dibiayai oleh beasiswa bidik misi dari Kemendikbud, atau apa ya namanya tuh yang satu lagi, KIPK gitu ya, KIP kuliah, artinya teman-teman nanti bisa daftar lewat beasiswa prasejahtera. Jalurnya itu afirmasi prasejahtera. Kemudian yang selanjutnya adalah buat teman-teman yang prasejahtera. Artinya kan memang belum atau tidak mendapat bidik misi selama kuliah, tetapi teman-teman adalah bagian dari keluarga kurang mampu begitu. Artinya terbatas dengan biaya, akan tetapi teman-teman punya prestasi. Itu salah satu jalur yang saya lamar begitu. Saya nggak dapat beasiswa bidik misi pas S1, saya kesulitan banget nyari biaya kuliah dan sebagainya, tetapi saya selama kuliah bagus banget prestasinya, dapat beasiswa dari Kemendikbud, tapi yang lain bukan yang afirmasi, dan bisa jalur ini begitu. Kemudian selanjutnya adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini adalah buat teman-teman yang berasal dari daerah 3T ya, terluar, terdalam, dan apa ya, aku salah nyebut ya, artinya teman-teman mungkin tahu daerah 3T begitu. Ini adalah list lengkapnya ada di website LPDP juga, apakah teman-teman berasal dari, biasanya sih daerah timur ya, NTB, NTT, Manokwari, Jayapura begitu ya, artinya mungkin daerah-daerah timur begitu. Kemudian juga ada yang namanya beasiswa disabilitas, artinya LPDP juga memberi kesempatan buat teman-teman difabel begitu untuk ikut juga beasiswa. Dan banyak, salah satunya yang memang saya punya teman di Finland, itu dia juga penyandang disabilitas begitu. Oke, jadi beasiswa ini memang terbuka untuk banyak orang. Kalau dulu afirmasi ini termasuk juga beasiswa santri, kemudian prestasi olimpiade buat teman-teman yang dapat olimpiade luar negeri, internasional begitu, kemudian juara 1 PON, medali emas dan sebagainya, itu dulu ada di beasiswa afirmasi. Kalau sekarang aku nggak tahu seperti apa skemanya, karena ternyata LPDP ini sekarang udah join dengan Kemendikbud, jadi teman-teman bisa daftar di LPDP atau bisa teman-teman daftar di Kemendikbud begitu ya. Yang terakhir ada beasiswa target group, artinya memang kelompok tertentu yang ditargetkan begitu. Di antaranya adalah teman-teman PNS,
ASN gitu ya, TNI dan juga Polri. Ini termasuknya di dalam dan luar negeri. Artinya kan memang mereka-mereka yang udah bekerja di pemerintahan, intinya begitu. Dan juga ada yang baru, ini adalah beasiswa kewirausahaan untuk para teman-teman yang mempunyai bisnis, yang mempunyai inovasi dan sebagainya, itu ada jalur beasiswa kewirausahaan. Oke, begitu ya. Cukup jelas, silakan screenshot atau catat gitu ya. Next one, setelah ini aku akan sampaikan apa nih? Nah, komponennya ini lumayan mendebarkan buat teman-temannya. Artinya apa sih yang dikasih sama LPDP? Apa sih yang harus saya bayar sisanya gitu ya? Artinya, aduh kalau saya lihat Kak, di Inggris itu biaya kuliahnya 400 juta. Dari mana Kak? Itu dibayar nggak sih gitu ya? Artinya LPDP, alhamdulillahnya full scholarship, artinya memang hampir semua didanai, teman-teman. Teman-teman istilahnya bawa badan aja udah bisa berangkat begitu. Mulai dari biaya pendidikannya itu misalkan pendaftaran. Teman-teman daftar ke UGM bayar 750.000, itu nanti teman-teman akan diganti LPDP. Diganti gitu. Artinya kan teman-teman bayar dulu karena tes duluan mungkin ya. Kemudian yang daftar ke Melbourne butuh $100, itu kan 1,5 juta. Itu nanti diganti sama LPDP. Yang daftar ke Inggris juga sama, bayar berapa pound nanti diganti sama LPDP. SPP, ya SPP itu UKT gitu ya kalau di Indonesia, artinya teman-teman akan dibiayai juga. Contohnya di Monash 200 juta satu semester, itu dibayar semua teman-teman. Tahu-tahu tagihanku 0, artinya udah dibayarkan oleh LPDP. Ke Inggris kemanapun juga dibayarkan. Salah satunya waktu pelatihan dulu ada yang nyeletuk, ya direkturnya kan hanya begini. Siapa di sini yang paling mahal biaya kuliahnya? Ada yang di S2 hukumnya itu di Cornell University, which is kampus yang 10 dunia mungkin ya. Kemudian ada di New York begitu, ya biaya kuliahnya hampir 900 juta satu tahun. Itu dibayarin sama LPDP begitu teman-teman. Kemudian dana tunjangan buku buat teman-teman nantinya ketika kuliah. Iya Kak, perlu buku Kak, ini di London bukunya satu aja 1 juta, mahal dan sebagainya. Teman-teman nanti dikasih alokasi untuk dana tunjangan buku begitu. Dana penelitian, kalau teman-teman ingin membuat inovasi baru, bikin robot, bikin infrastruktur begitu, tetapi butuh biaya, nanti teman-teman bisa ajukan ke LPDP. Seminar internasional, teman-teman diundang untuk ngisi seminar di New York, teman-teman diundang di San Francisco, di Tokyo, di mana gitu ya, teman-teman itu akan mendapat jatahnya seminar internasional dan juga dana publikasi buat teman-teman yang suka riset, nulis, dan ternyata terbit nih di jurnal internasional, itu teman-teman akan mendapatkan bonus juga dari LPDP. Ya mungkin kalau bisa dibilang itu adalah, kalau yang teman-teman nyari bonusnya di mana? Artinya dana publikasi ini sifatnya itu insentif. Artinya tidak semua orang bisa dapat. Ketika teman-teman berjuang bikin penelitiannya bermanfaat, tembus ke jurnal internasional, LPDP menghargai dengan berupa insentif. Itu lumayan banget teman-teman ya. Dana pendukung, nah kan bingung ya teman-teman itu kalau tadi untuk kuliah, kalau sehari-harinya gimana Kak? Ada biaya pendukung. Transportasi, teman-teman dari sini mau ke Finland, dari sini mau ke London, dari sini mau ke Tokyo, dari Jakarta mau ke Pennsylvania, dan sebagainya, itu semuanya ditanggung sama LPDP. Tapi satu kali ya, artinya berangkat dan juga pulang. Artinya kalau teman-teman pengen mudik misalkan, karena Melbourne dekat gitu ya, pengen mudik aja setiap tahun itu biaya sendiri. Karena LPDP ngasihnya PP satu kali ketika teman-teman berangkat kuliah dan juga selesai studi gitu ya. Visa, ya visa juga salah satu yang dibayar oleh LPDP, health insurance, mahal juga teman-teman health insurance, kalau di kita mungkin BPJS begitu ya. Di luar negeri teman-teman harus bayar health insurance, itu dibayarkan oleh LPDP. Dan yang hidup bulanan, of course, lah kita di sana mau makan angin gitu ya. Artinya nanti LPDP ngasih biaya bulanan yang memang disesuaikan dengan kota masing-masing. Untuk di Indonesia sendiri itu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar itu 4 juta rupiah, dan kota-kota lainnya itu di 3,6 juta rupiah, begitu ya. Selanjutnya dana kedatangan, ini menarik juga nih teman-teman. Misalkan teman-teman baru datang dari Jakarta ke Tokyo, kan saya harus bayar kosan Kak, 10 juta. Kan saya harus beli laptop dulu Kak, 7 juta. Saya kan harus beli kasur dan sebagainya. LPDP kasih dana kedatangan. Artinya buat teman-teman settle ketika pertama kali datang. Mau bayar kosan, mau beli peralatan, mau beli laptop dulu dan sebagainya itu dikasih. Kemudian juga ada tunjangan keluarga, ini khusus untuk S3. Buat teman-teman yang bawa istri, bawa suami, atau dua-duanya, itu ya penunjang beasiswa itu bisa dapat tunjangan begitu. Tapi untuk S3 aja.
Kalau dilihat sekilas, teman-teman, ini kan komponennya udah lengkap banget. Bonus ada, dana lain-lain yang mungkin kita nggak rasakan langsung seperti health insurance juga dapat, dana visa, dana pendaftaran, dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang memang worth trying gitu ya. Teman-teman, ini sangat worth it untuk teman-teman perjuangkan selama sekali seumur hidup gitu ya. Coba deh teman-teman apply LPDP. Kalau gagal itu kan biasa. Masuk teman-teman saya yang memang udah gagal beberapa kali sampai akhirnya keterima. Next, teman-teman, aku pengen share ke proses seleksi dan juga jadwal. Seleksinya kapan, Kak? Atau apa aja dan jadwalnya kapan? Seleksinya begini, teman-teman. Nanti teman-teman akan ada seleksi administrasi yang tadi saya sampaikan. Ngecek ijazah, ngecek TOEFL teman-teman, ngecek KTP, ngecek ISEI teman-teman, itu adanya di seleksi administrasi. Yang kedua ada seleksi berbasis komputer, SBK, waktu zaman saya begitu. Kalau yang 2021 dinamakan tes bakat skolastik, artinya mirip-mirip ujian SBMPTN atau mirip-mirip ujian CPNS. Artinya teman-teman akan diuji kemampuan numerik, kemampuan penalaran, dan juga kemampuan verbal. Nanti lebih jelasnya aku sampaikan. Terakhir tentunya adalah seleksi wawancara. Teman-teman akan dihadapkan dengan para panelis dari LPDP dan juga dari para expert. Kenapa teman-teman mau S2? Motivasinya apa? Apa yang akan teman-teman kontribusikan? Itu teman-teman siap aja. Ini lebih greget daripada sidang skripsi karena memang wawancaranya itu kalau waktu saya itu 1 jam. Bener-bener gimana caranya aku harus bikin impress ini pewawancara sampai ditanya hal-hal spesifik, hal-hal apa namanya di luar prediksi kita gitu ya. Emang kamu tahu di Sydney itu tempatnya seperti apa? Emang kamu tahu komunitas Muslim di Sydney seperti apa begitu? Karena dulu saya daftarnya ke Sydney pertamanya, gitu ya. Artinya seleksi wawancara memang surprising. Nanti akan saya bahas lebih jauh. Nah sekarang jadwalnya dong Kak, kapan sih beasiswa LPDP itu diadakan dan saya harus siap-siapnya dari kapan begitu ya? LPDP setiap tahunnya itu ada 2 kali teman-teman. Disebut gelombang boleh, disebut batch juga boleh. Batch satunya biasanya di awal tahun. Paling early itu Maret dan juga waktu saya itu kuliah daftar itu bulan Mei. Tetapi ada isu karena sekarang mungkin sedang gencar banget nyari awardee karena tahun 2020 pandemi nggak ada seleksi, LPDP katanya akan buka lagi awal tahun. Ya mungkin inilah bisa jadikan timeline buat teman-teman. Yuk yang masih skripsi, yang masih semester akhir bisa dikebut untuk segera selesai dan ikut mendaftar beasiswa LPDP. Kalau nggak sempat, nggak apa-apa, teman-teman ikut batch 2, dan biasanya batch 2 adalah akumulasi dari teman-teman yang belum berhasil di batch 1, teman-teman bisa mendaftar di batch 2. Artinya dengan catatan kalau teman-teman gagalnya itu diseleksi tes tulis. Aduh, tes tulis Kak, aku SBMPTN itu 5 tahun lalu, udah lupa lagi persamaan kuadrat. Udah lupa lagi aljabar, aduh udah lupa lagi yang namanya bangun ruang dan sebagainya, itu diujikan lagi teman-teman. Artinya kan ada mungkin yang gagal seperti itu, bisa daftar di batch 2. Itu sekitar Agustus sampai September. Artinya kan yang kemarin itu penutupannya di 8 September. Next, oke. Sekarang kita a closer look to the process, artinya seperti apa sih proses seleksi LPDP itu dari awal sampai akhir, apa yang akan saya lalui begitu ya, dan bentuk strategi-strategi yang bisa di-sharing seperti apa. Jadi begini teman-teman, ini general requirement-nya. Saya bantu ngutip dari akun Instagramnya IELTSpresso, katanya LPDP checklist. Teman-teman siapkan biodata diri, profil diri juga termasuk, KTP, scan ijazah atau SKL. Saya waktu daftar itu pakai SKL. Kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat bahasa, boleh IELTS, boleh TOEFL, boleh PTE akademik. LOA unconditional, letter of acceptance, artinya teman-teman dinyatakan sudah diterima di kampusnya, ini optional aja. Artinya buat teman-teman yang kalau udah daftar duluan, misalkan, oh saya daftar di ITB Kak bulan Januari, tapi saya mau ikut LPDP dulu, itu juga bisa seperti itu. Kemudian surat rekomendasi, tentunya teman-teman bisa minta ke bos atau ke dosen, dan juga personal statement. Artinya kan senjata teman-teman nih, 2. Personal statement dan juga essay komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca study. Artinya 2 essay ini adalah senjata teman-teman untuk promosi. Teman-teman itu kenapa pengen S2? Masalah apa yang sedang dihadapi dan solusinya seperti apa? Kenapa harus S2 solusinya? Itu yang sempat ditanya ke saya. Kamu kan S1-nya udah lumayan berprestasi, udah lumayan pintar dan sebagainya. Kenapa tidak kamu bisa selesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang? Saya bilang,
ilmunya belum ada, artinya belum sempurna ketika saya kuliah S1, dan cara menyelesaikan solusi ini adalah ada di ilmu S2. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian personal statement, teman-teman ceritakan diri teman-teman itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, mimpi teman-teman untuk Indonesia seperti apa. Artinya ISE ini adalah senjata buat teman-teman promosi, dan memang kan itu yang dijual ke LPDP. Artinya seperti apa teman-teman realnya. Proposal penelitian, ini khusus yang untuk S3, dan juga ada surat izin mengikuti buat teman-teman yang PNS. Artinya kan kita lagi PNS nih, kita punya atasan, nggak tiba-tiba resign karena keterima beasiswa. Artinya teman-teman harus mengikuti prosedur, minta izin dulu ke atasan teman-teman. Next, ada juga additional requirement yang memang ini berdasarkan program studi tadi ya, atau program beasiswanya. Buat teman-teman yang di Pabel, misalkan harus ada surat keterangan berkebutuhan khusus, yang daerah afirmasi, ijazahnya SD, SMP, SMA harus di daerah afirmasi, prasejahtera harus upload bukti prasejahtera. Kalau dulu kan misalkan ada surat keterangan tidak mampu, atau ada program keluarga harapan, ada kartu keluarga, bukti rekening listrik, gaji orang tua, nah gitu ya, hal-hal seperti itu. Termasuk buat teman-teman yang PNS, yang pengen daftar, itu harus ada surat usulan dulu dari atasannya. Kemudian untuk kewirausahaan tentunya harus ada rencana bisnis atau pengembangan bisnisnya seperti apa. Lebih jelasnya nanti teman-teman cek aja di websitenya LPDP, nanti di sana ada booklet, teman-teman kira-kira cek mau daftar jalur apa, mana yang cocok dengan saya, kalau udah dicek keseluruhan syaratnya apa aja. Intinya begini, teman-teman cocok tidak di jalur afirmasi, misalkan apakah saya pelamar, apakah saya alumni bidik misi, apakah saya dari keluarga kurang mampu, apakah saya punya prestasi olimpiade, apakah saya teridentifikasi sebagai salah satu penyandang disabilitas, apakah saya punya bisnis, apakah saya punya kewirausahaan, dan sebagainya, itu bisa masuk afirmasi. Sisanya berarti teman-teman masuk ke jalur reguler. Oke, begitu ya. Next, mari kita selesaikan teman-teman di seleksinya, proses seleksi. Aku terbatas banget nih, aku harus sharing, selesaikan ini within the next 15 atau mungkin 20 minutes begitu. Aku akan memperkenalkan ke teman-teman. Kalau udah siap nih Kak, udah tahu LPDP itu seperti apa, udah tahu jalur yang ingin dilamar seperti apa, so aku nanti mau ngapain aja di saat seleksi itu gitu ya. Nah, aku akan coba share ke teman-teman. Artinya ada 3 tahapan teman-teman. Di seleksi administrasi, tugas teman-teman adalah lolos apa ya? Ini sukses upload berkas sesuai yang dipersyaratkan. Itu tugas teman-teman. Artinya kan, apakah IC saya harus bagus, Kak? Apakah IC saya harus A+, harus S, harus seperti IC juara nasional dan sebagainya? Enggak. Artinya IC ini belum dibaca sama panelis, ini hanya untuk mengecek screening. Teman-teman itu menguploadnya sesuai ketentuan atau tidak. Di batch 1 kemarin, di 2021, ada 6.166 pelamar. Tetapi yang lolos pada akhirnya hanya 5.800. Artinya 300-400 orang ada yang gagal. Kenapa tuh? Ternyata mungkin ijazahnya tidak diupload. Atau yang diupload bukan ijazah. Kamunya masih semester 7 tapi udah ngirimin transkrip sementara begitu. Misalkan kamu TOEFL-nya disuruh 500 tapi skornya 497. Itu kan sistem yang baca. Artinya teman-teman tidak mengupload sesuai yang dipersyaratkan. IELTS minimal 6,5, teman-teman upload 6,0. Nah, itu kan beda lagi. Kemudian ada mungkin komponen yang hilang, teman-teman tidak ngasih surat rekomendasi. Itu kebaca juga oleh sistem. Bisa submit, tetapi teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi, tugas teman-teman adalah mengupload berkas sesuai yang memang diperintahkan di sana. Oke, gampang ya. Yang kedua, seleksi berbasis komputer atau tes bakat skolastik. Tugas teman-teman adalah lolos passing grade pada tes potensi akademik atau TPA. Ya, ini mulai di sini dipertarungkan apa ya? Bukan dipertarungkan sih. Artinya mulai screening yang lebih jelasnya. Artinya misalkan pendaftarnya sisa 5.800. Nanti yang lolos wawancara itu hanya setengahnya. 60%, 70%. Kenapa? Karena memang pada gagalnya atau kebanyakan gagalnya di sini, seleksi berbasis komputer. Bayangin aja, saya jurusan bahasa dari SMK juga gitu ya. Saya belum pelajari matematika yang ribet gitu ya, atau matematika yang seperti apa. Waktu daftar LPDP saya ngulang lagi, harus belajar aljabar, harus ngulang lagi belajar persamaan kuadrat, harus ngulang lagi deret angka, yang mana saya jurusan bahasa itu nggak ada angka-angkaan seperti itu. Artinya kan memang banyak buat teman-teman
para pelamar itu gagalnya di sini. Artinya kan belum terbiasa lagi, harus belajar lagi dan sebagainya. Nanti aku coba kasih bocoran kira-kira seperti apa. Terakhir wawancara, teman-teman tugasnya adalah lolos seleksi wawancara tentunya. Wawancara ini teman-teman akan di reveal hampir detail sih, mulai dari pengalaman membanggakan teman-teman, pengalaman sedih teman-teman, kemudian ya dan hal lain-lain. Karena salah satu panelisnya itu adalah psikolog juga nantinya. Ditanya tentang pengalaman kepemimpinan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, mimpi teman-teman untuk Indonesia itu apa gitu dan sebagainya. Aku coba bedah teman-teman real quick. Kalau tadi secara umum saya coba sampaikan sekarang sedikit lebih detail. Seleksi administrasi itu seperti apa sih? Tadi kalau sekilas kan, seleksi administrasi itu gampang teman-teman. Tugas teman-teman itu hanya ngupload berkas. Artinya teman-teman belum ada nih persaingan antara satu sama lain. Artinya semua pelamar selama mengupload dengan benar, sesuai dengan yang dipersyaratkan, semuanya akan lolos. Pelamar ada 6.000. 6.000 orang tersebut mengupload sesuai dengan yang dipersyaratkan. Semuanya lolos. Tidak ada sistem kuota di antar seleksinya. Begitu ya. Artinya tugas teman-teman itu hanya upload. Udah upload aja gitu, gampang gitu ya. Tetapi balik gampangnya ini, kan yang namanya upload itu kan harus ada filenya dulu. Dan yang disampaikan bahwa filenya itu atau berkasnya tersebut harus sesuai dengan ketentuan. Bayangkan tadi, iya ya, kalau saya upload TOEFL tapi skornya kurang kan nggak bisa. Oh iya ya, saya harus upload surat keterangan izin dari atasan. Kalau saya diam-diam lamar beasiswa kan nggak ada izin dari atasan, nggak bisa. Nah gitu ya. Contoh diantaranya adalah kan nggak semua orang punya skor TOEFL yang 500 atau 550 atau 450, ya kan? Buat sebagian orang seleksi administrasi ini masih sulit. Begitu ya. Next, IPK. IPK kan udah lulus misalkan, udah kekunci banget, kita nggak bisa rubah-rubah lagi. Atau buat teman-teman yang masih berkuliah gitu ya, artinya kan nggak semua orang punya IPK yang memenuhi. Kalau dulu persyaratan saya masuk afirmasi prestasi itu mereka harus IPK-nya 3,50. Dan kalau teman-teman 3,49, 3,48 kan nggak bisa. Tidak semua orang dengan mudah memperoleh surat rekomendasi. Ini cerita teman saya yang memang malu-malu mau minta ke dosen, katanya saya udah lulusnya lama, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kalau saya minta lagi ke dosen gimana gitu ya. Perjuangan juga buat teman-teman nyari surat rekomendasi. Izin atasan yang tadi, misalkan teman-teman sudah bekerja, tiba-tiba pengen daftar beasiswa diam-diam, teman-teman harus punya surat izin atasan. ISEI, ya kan, ISEI yang tadi kan disampaikan promosi, media teman-teman promosi bidang studi, mimpi teman-teman untuk Indonesia, kan tidak semua orang bisa menyampaikan dengan jelas. Iya Kak, maksud saya itu, saya tuh pengen gitu, tetapi teman-teman tidak bisa rangkai itu dalam kata-kata yang runut atau runtut begitu ya, yang komprehensif dari awal sampai akhir. Itu menjadi beberapa problem para pejuang beasiswa begitu ya. Saya tuh punya mimpi besar, ingin A, B, C, D sampai Z begitu. Ya gitu lah, nggak bisa mereka sampaikan dalam bentuk kata-kata yang komprehensif, ya kan? Gimana pewawancara bisa tahu kan mereka bukan dukun gitu ya. Oke. Next juga CV atau profile, ya kan? Misalkan teman-teman saya pengen ke UGM. Teman saya yang satunya juga pengen ke UGM. Saya ini rebahan terus, TikTokan terus, YouTubean terus, Netflixan terus. Teman saya dia gila-gila, ambis banget, ikut organisasi apa, ikut kerja apa, volunteering apa, dan sebagainya. Itu kan di CV dia lebih bagus daripada kita yang TikTok expert gitu ya, atau YouTube expert dan sebagainya. Artinya kan teman-teman ada perjuangan di sana. Profile, CV, dan tadi. Contoh di profile saya tadi ya, setiap tahun saya pengen banget ada 1-2 baris tambahan baru di CV saya, entah itu organisasi, entah itu volunteering, entah itu lomba, dan sebagainya. Itu kan dipertaruhkan juga. Sekarang dibalik, misal gini, teman-teman punya dana 100 juta, pengen biayain 1 orang. Teman-teman pilih yang diam-diam baik, atau teman-teman pilih yang CV-nya bagus, yang juara 1 apa, yang organisasi apa, yang volunteering apa, ya gitu ya. Artinya teman-teman bisa merasakan juga. Next, perubahannya waktu saya seleksi di 2019 dengan apa yang diseleksi 2021 ya. Saya cepat aja, kayak ini ya, bedanya itu di ISEI. Kalau dulu di 2019 saya disuruh mengelaborasikan hal-hal ini. Kenapa kamu pilih pendidikan? Kenapa pendidikan bahasa Inggris? Kenapa pilih ke Sydney? Kenapa pilih kontribusinya nanti untuk mengembangkan pusat bahasa dan sebagainya? Kenapa?
Kemudian juga saya bikin study plan. Setiap semesternya kamu berapa mata kuliah, manfaat mata kuliah tersebut apa, kenapa kamu pilih tesis ini, kemudian nanti akademiknya mau ngapain, non-akademiknya mau ngapain, organisasi apa, dan sebagainya. Itu essay saya dulu di 2019. Kalau di 2021, teman-teman essay-nya itu seperti ini. Boleh take screenshot atau teman-teman nanti download di webnya LPDP. Teman-teman itu disuruh mendeskripsikan diri teman-teman, kemudian disuruh mendeskripsikan masalahnya apa sih yang ada di lingkungan teman-teman, pentingnya ilmu yang akan teman-teman pelajari, mimpi teman-teman untuk Indonesia itu apa, kemudian peran teman-teman dalam mewujudkan mimpi itu apa, dan sebagainya. Kan berbeda ya, kalau dulu saya menyampaikannya gitu, saya pilih pendidikan karena apa, saya pilih pendidikan bahasa Inggris karena apa, saya kenapa pilih Sydney gitu. Kalau ini beda lagi, teman-teman harus mengidentifikasi kira-kira di daerah teman-teman itu ada masalah apa dan kenapa S2 itu harus solusinya. Begitu ya. Oke, nantilah itu teman-teman pusing-pusing ria kalau memang teman-teman akan daftar. Next, saya akan coba kasih highlight di tahap 2, yaitu teman-teman akan seleksi tulis. Ya kan? Kalau dulu saya itu tesnya 3 kali, karena di Bandung, karena on the spot begitu ya, di lokasi, tidak online, saya tes TPA, saya tes kepribadian, dan juga saya tes essay, nulis essay di tempat. Kalau di 2021, karena online, teman-teman tidak ada essay seperti ini. Nah, kurang lebih ini yang saya kerjakan dulu di seleksi tulisnya. Artinya ini yang mungkin teman-teman perlu apa ya? Perlu highlight, yang perlu teman-teman bekal gitu ya. Artinya teman-teman itu nanti perlu jago di verbal, sinonim, antonim, silogisme. Misalkan rumah dengan pintu akan berbalik lurus dengan apalah gitulah, silogisme ya. Pemahaman bacaan, matematika dasar, aljabar, persamaan kuadrat, deret, ngitung diskon. Salah satu soalnya aku juga sempat dapat soal diskon. Kalau Pak Andi membeli mangga dengan harga 20.000 sekilo, kalau dia pengen dapat untung sekian persen, kira-kira dia harus jual berapa? Nah, gitu-gitu. Itu kan matematika balik lagi. Logika berupa penarikan kesimpulan. Contohnya mungkin kayak, jika hari ini libur, saya ingin tidur. Hari ini saya pergi ke sekolah, berarti hari ini tidak libur. Ada penarikan kesimpulan seperti itu. Contoh lainnya misalkan semua penyelam adalah pelaut, tetapi tidak semua pelaut adalah penyelam. Kesimpulannya adalah, nah gitu, hal-hal penarikan kesimpulan, soal cerita, termasuk soal penalaran juga. Kalau saya lihat ini adalah mirip-mirip SBMPTN, teman-teman, atau soal tes QU-nya CPNS. Oke? Nah, kalau saya bedah versi sulitnya, SBK ini sulit atau TPS ini sulit. Karena kan kita belum tentu jago matematika, apalagi untuk jurusan yang non-numerik, farmasi, bahasa, budaya, sosiologi, itu kan jarang banget berhubungan langsung dengan angka begitu. Kemudian juga belum tentu kita jago verbalnya, kita belum tentu juga jago di penalaran dan logika. Itu saya pusing banget ketika dapat soal cerita. Misalkan Citra lebih tinggi dari Dani, tetapi lebih pendek dari Anton. Anton merupakan yang paling tinggi di antara yang lain. Oh gitulah, soalnya itu panjang, dibikin panjang, terus nanti teman-teman ambil kesimpulan seperti apa. Itu kan soal logika, pemecahan masalah begitu. Next, bayangin kalau teman-teman disuruh belajar hal-hal tersebut, tetapi kita nggak punya waktu. Itu yang terjadi ke teman saya. Dia kerja dari pagi sampai sore, sorenya dia ngajar bimbel, malamnya capek banget, dia harus belajar dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga passing grade, teman-teman. Ada perbedaan antara teman-teman yang reguler dan afirmasi. Afirmasi itu diberi kelonggaran, mereka passing grade-nya lebih rendah, gitu. Next, ini perbedaannya ketika saya seleksi di 2019 dengan seleksi yang terbaru di 2021. Di 2019 saya seleksinya ya ngerjain itu, verbal, numerik, penalaran. Kemudian juga ada passing grade-nya begitu. Waktu itu kita survei di Telegram karena ada banyak orang yang daftar di sana, kita survei, ternyata untuk dalam negeri teman-teman perlu betul 36 soal dari 60. Bayangin itu kan udah banyak banget. Apalagi buat teman-teman yang daftar luar negeri. Harus minimalnya betul 40 soal dari 60. Itu kan 66%, 2/3-nya. Gimana caranya saya harus bisa selesaikan itu semua. Dan banyak teman-teman saya yang gagal di batch 1 karena skornya tinggi-tinggi gitu untuk dapat passing grade ini. Minimal betul 39, saya betulnya cuma 37. 37 aja itu udah gede banget, tapi dia belum lolos karena tidak sampai passing grade. Belajar lagi, aljabar lagi, dicek salahnya itu banyak di mana, banyak di penalaran, belajar lagi penalaran. Artinya memang ada tes akademiknya di sini. Dulu juga ada tes kepribadian, kemudian ada tes
nulis essay begitu. Kalau pas zaman saya begitu ya. Kepribadian misalkan gini, Anda melihat teman Anda nyontek, yang Anda lakukan adalah menegurnya di tempat, memberitahunya setelah ujian selesai, membiarkannya, atau memberitahu saat itu juga gitu ya. Artinya kan ada kepribadian teman-teman. Apakah orangnya tegas, apakah teman-teman orangnya membiarkan, acuh, atau sebagainya. Itu adalah soft kompetensi atau tes kepribadian. Kemudian seleksi yang selanjutnya adalah tes di 2021, 2021 ini tipe-tipe soalnya ada verbal analogi di 23 soal yang ternyata teman-teman yang tadi jadi musuh kita bersama gitu ya, ternyata jadi paling banyak. Teman-teman harus mengerjakan soal kuantitatif sebanyak 25 soal. Mulai dari aljabar, deret angka, kecukupan data, dan sebagainya. Pythagoras, dan sebagainya itu diuji lagi teman-teman. Dan itu termasuk yang paling banyak. Kemudian juga ada penalaran logis dan analitis. Yang tadi itu ya penalaran. Komponen lainnya di seleksi 2021 karena online mereka tidak nulis essay on the spot, tidak ada tes kepribadian. Namun ada soal kebangsaan dan juga passing grade-nya sekarang random. Teman-teman sangat aneh sekarang passing grade-nya entah kenapa. Kalau dulu misalkan skor saya 180, teman saya juga skornya 180, dua-duanya lolos. Kalau sekarang orang sama skornya sama, tetapi dua-duanya bisa lolos, bisa juga salah satunya tidak lolos. Artinya memang passing grade-nya saat ini belum diketahui seperti apa. Oke, next seleksi wawancara terakhir ya. I'm sorry Kak Gabriela, Kak moderator dan teman-teman lain. Mohon izin menyelesaikan maybe in the next 7 minutes. Wawancara terakhir ya. Wawancara itu apa Kak? Wawancara itu berat ya. Kalau tadi ada versi gampang, ada versi sulitnya. Kalau sekarang wawancara itu berat dan sulit. Artinya, wawancara ini adalah merupakan tahap penentu teman-teman lulus beasiswa LPDP atau tidak. Artinya skornya tidak kumulatif, teman-teman. Misalkan skor administrasi saya bagus, tinggi. Skor SBK saya tinggi. Teman-teman akan direset ulang skornya. Artinya, teman-teman, penentu kelulusannya itu adalah seleksi wawancara. Next, tidak tahu pertanyaannya akan ditanyakan. Ya kan? Ditanya apa sih nanti? Kita hanya cuma bisa prediksi. Kita cuma bisa siap-siap, oh mungkin ini yang ditanyakan, oh mungkin ini saya nemu di Google, oh ini sama latihan sama teman-teman. Kan nanti pas pelaksanaannya random. Ada yang dalam negeri ditanyanya bahasa Inggris, ada yang luar negeri tapi ditanyanya bahasa Indonesia, dan sebagainya. Termasuk saya yang lucky begitu ya. Saya tujuan luar negeri waktu itu, saya daftar ke Sydney, tetapi wawancara saya 80% bahasa Indonesia. Ada satu pewawancara yang dia nanya bahasa Inggris terus, saya jawabnya pakai bahasa Inggris. Sisanya ngobrolnya bahasa Indonesia. Sedangkan teman saya, tujuan dalam negeri, selalu ditantang, bisa nggak bahasa Inggris, bisa nggak bahasa Inggris, atau tujuan luar negeri lainnya yang full bahasa Inggris semua. Itu kan artinya kita nggak bisa tahu seperti apa pelaksanaannya nanti di hari H. Kemudian harus up to date mengenai isu-isu yang terjadi di Indonesia. Ada gunanya juga teman-teman kalau sekali-kali nonton TikTok gitu ya, lihat apa yang happening sekarang begitu ya. Kita perlu tahu teman-teman, gini, kita mau dibiayain sama pemerintah Indonesia. Kok kita nggak care sih sama isu-isu yang terjadi di Indonesia sekarang? Misalkan tentang vaksinasi COVID, tentang mantan koruptor yang dijadikan nyaleg lagi, tentang lunturnya semangat nasionalisme pemuda, tentang apalah begitu. Artinya teman-teman juga perlu mengetahui isu-isu yang terjadi sekarang. Kalau dulu saya ditanyakan, menurut kamu zonasi di Indonesia gimana? Itu kebijakan yang tepat tidak? Artinya kan saya mau kuliah S2 pendidikan, kok saya nggak tahu tentang isu itu gitu ya. Artinya teman-teman juga perlu tahu up to date dengan isu yang tengah terjadi di Indonesia. Kalau ditanya, menurut teman-teman apa sih Indonesia yang bisa dikembangkan 10 tahun ke depan? Kalau teman-teman nggak tahu, kalau teman-teman nggak baca kan bingung, apa ya kira-kira gitu ya. Itu yang bisa menjadi skornya kecil buat teman-teman. Beda kan buat mereka yang wawasannya luas. Oh iya saya tahu Pak, Indonesia saat ini isunya itu tentang hukum, tentang HAM, kesehatan, ekonomi. Dia update terus. Oh iya Pak, sekarang itu sedang gencar-gencarnya apa vaksinasi apa, dia tahu begitu. Oke, itu lumayan sulit sih, artinya benar-benar random, kita harus tahu baca-baca berita kira-kira apa yang terjadi sekarang. Personalize, teman-teman. Wawancara itu personal. Si A dengan si B, jurusan sama, tapi yang cerita yang dibawa beda, gitu ya. Mimpi mereka beda, strategi mereka beda, profil mereka beda. Artinya memang setiap orang itu unik, punya cerita dan case masing-masing, atau punya peluang yang sama. Begitu ya. Yang selanjutnya, mentally exhausted, capek banget secara mental.
Kita tuh ngerasa insecure, kita merasa nervous, kita juga baper kalau kadang bukan dibentak sih, artinya dipertegas gitu ya. Kenapa kamu ke Sydney? Sydney kan lebih mahal dari Jakarta. Kenapa kamu nggak pilih UNJ aja di Jakarta? Kan pendidikan bahasa Inggris di sana juga bagus gitu. Kan kita kalau baper gimana gitu ya? Oh iya Pak Bu gitu kan. Artinya tertekan duluan begitu. Artinya pewawancara memang menguji secara mental juga. Kamu ini orangnya adaptif tidak? Pengetahuannya luas tidak? Kamu mau ke Tokyo, emang tahu di Tokyo seperti apa cuacanya, tempat tinggalnya, biaya hidup, dan sebagainya. Kita perlu tahu itu. Nah, itu yang nyambung yang terakhir, teman-teman. Semua aspek akan diuji saat wawancara. Kayak gini, apa tuh? Attitude. Teman-teman ketika ngobrol, motong enggak gitu ya. Artinya kan pewawancara masih ngobrol, teman-teman tiba-tiba motong pembicaraan, nyolot gitu ya. Atau ketika belum disuruh duduk, teman-teman duduk gitu ya. Kemudian pengetahuan juga, kayak tadi, tahu nggak di London itu makanan halalnya ada apa aja? Tahu nggak nanti kalau di Sydney itu seperti apa tempat tinggalnya? Psikologi juga ditanyakan. Gimana kalau nanti teman-teman di sana menghadapi kesulitan akademik, stres secara lingkungan sosial, itu ditanya juga psikologi. Termasuk experience. Beberapa ditanyakan, kamu pernah tidak punya pengalaman sebagai pemimpin? Atau seperti apa pengalaman kepemimpinan kamu? Pernah organisasi apa aja? Pernah nggak kamu menghadapi kegiatan yang buat kamu itu perlu mikir di luar ekspektasi gitu ya, out of the box dan sebagainya. Artinya kan experience juga ditanyakan. Oke? Begitu teman-teman. Kalau bedanya di LPDP 2019 dan 2021, di 2019 itu seleksinya 2 kali, artinya 2 hari atau di 2 sesi. Pertama di akademik, saya ditanyakan kenapa pilih Sydney, kenapa pilih S2-nya jurusan ini, motivasinya apa, dan sebagainya, semua tentang akademik, termasuk profesornya, tesisnya, itu di wawancara 1, 2-nya nasionalisme yang tadi. Indonesia negara hukum kan, kamu udah seberapa taat sama hukum Indonesia? Aduh kan, terus gimana nih, apa ya? Saya jawab aja simpel-simpel, oh iya Bu, saya patuh lalu lintas, saya bayar pajak, dan sebagainya. Terus kemudian ditanya juga Pancasila misalkan. Gimana penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Loh, no. Gimana? Kita kan harus peduli sama Indonesia. Sampaikan, sila 1, saya rajin beribadah. Sila 2, saya selalu berusaha adil, dan sebagainya. Oke? Okay? Kalau di seleksi 2021, semuanya dilangsungkan. Artinya kan, 2019 ini 2 kali wawancara itu 2 jam. Saya diwawancara. Kalau di 2021, itu sekitar 75 menit, tapi langsung digabung akademik dan kebangsaan. Nanti sedikit-sedikit disinggung, menurut kamu gimana sekarang Indonesia? Apa mimpi masa depan kamu untuk Indonesia? Dan sebagainya. Oke? Okay? Nah, sekarang masuk ke terakhir, teman-teman. I'm sorry, Kak Moderator, 1 menit terakhir. Di sharing tipsnya, karena ini yang mungkin teman-teman tunggu gitu ya. Silakan nanti take screenshot. Seleksi administrasi. Apa sih Kak tipsnya yang bisa dikasih gitu ya? Karena saya baru banget dan tadi udah dikasih pengetahuan, pengen siap-siap administrasi. First thing first, teman-teman harus proaktif. Teman-teman harus proaktif, artinya semua informasi, halo, sekarang udah zamannya internet, semua informasi itu ada di webnya LPDP, ada di website kampus, ada di sharing-sharing blogspot, di YouTube, dan sebagainya. Jangan teman-teman menunggu informasi dari temannya, atau jangan sampai, kapan sih LPDP bukanya? Halo, sekarang kan ada Oke Google ya gitu kan, artinya teman-teman be proaktif. Artinya selangkah di depan dengan dibanding peserta-peserta lain. Saya udah tahu LPDP itu seperti apa, seleksinya seperti apa, saya tahu jurusan di kampus yang akan saya tuju seperti apa, saya tahu Sydney itu seperti apa, saya tahu Tokyo itu seperti apa. Artinya semua informasi itu ada di website LPDP, website kampusnya, website negara tujuan, dan sebagainya. Itu yang bisa saya mungkin encourage ke teman-teman. Artinya, yuk proaktif yuk, karena mungkin halangan kita kan cuma internet doang sebenarnya. Kalau teman-teman punya wifi, kalau teman-teman internetnya bagus, semua informasi ada di website. Next, siapkan persyaratan yang memang perlu perjuangan. Artinya TOEFL 500, kalau teman-teman masih 480 itu kan perlu diperjuangkan. Silakan teman-teman berjuang. IPK termasuk salah satunya. Buat yang masih semester 5, semester 6, semester 7, silakan targetkan lulus 3,0 atau mungkin tapi pertahankan cum laude sampai akhir. Terakhir adalah di profile CV, artinya kan mumpung masih kuliah, yuk diperbanyak CV-nya, yuk setiap bulan atau setiap tahun minimalnya ada kegiatan yang bisa ditaruh di CV, level regional, level daerah, level kampus, level kelas, bahkan nasional, internasional itu bagus, asalkan itu semuanya positif. Next, merancang essay beasiswa, karena essay ini adalah media promosi teman-teman. Ya, artinya silakan riset sedini mungkin, kira-kira pengen kemana, negara apa, kota mana, kalau perlu nanti proofread, ini ide saya udah betul belum,
ide 1 ke ide 2 itu loncat atau enggak gitu ya. Ini kok gini acak-acakan. Itu boleh dibantu proofread, cross check atau revisi juga. Artinya kan banyak waktu buat teman-teman untuk melakukan itu semua ketika teman-teman merancangnya sedini mungkin. Next, di seleksi tadi ya, seleksi tahap 2 yang seleksi administrasinya, saringan realnya, karena teman-teman akan bergelut lagi dengan soal-soal SBMPTN, dengan soal-soal CPNS begitu ya. Coba teman-teman latihan sedini mungkin pada skill terlemah teman-teman. Kalau tadi kan saya lemah banget di numerik, aduh aku lupa lagi aljabar itu seperti apa, lupa lagi persamaan kuadrat. Nah, teman-teman tekankan di sana. Artinya kan ada skill terlemah teman-teman di mana, silakan teman-teman kuasai di sana. Verbal misalkan, aduh aku nggak jago nih sinonim antonim, aduh aku nggak jago nih tentang logika, teman-teman bisa latihan. Contoh lainnya adalah coba cari teman berlatih soal bersama. Dulu saya sama teman saya jurusan matematika, saya jurusan bahasa, kan bisa collab, artinya ajarin dong ini gimana cara persamaan kuadrat, ini gimana ya luas permukaan tabung, aku lupa lagi. Kemudian dan sebagainya. Aku dikasih tahu sama dia dan aku ngasih tahu dia, ini loh sinonimnya, ini loh antonimnya, karena ini adalah kata serapan dari apa. Kita saling belajar di antar jurusan begitu. Next, cari sumber belajar yang cocok. Teman-teman sukanya buku fisik, beli di Gramedia, beli di toko buku, itu banyak. Latihan TIU, latihan TPA, begitu. Atau versi e-book juga boleh, atau teman-teman gabung di channel-channel Telegram, di WhatsApp, dan sebagainya. Next, di seleksi akhir wawancara, teman-teman perbanyak kegiatan positif yang dapat menaikkan kualitas diri. Ya. Artinya baik itu nanti teman-teman magang, project, seminar, publikasi, itu sebanyak mungkin silakan dikumpulkan. Next, drafting dan outlining pertanyaan wawancara. Artinya kan wawancaranya bisa random, silakan teman-teman kumpulkan semua kemungkinan yang akan ditanyakan, silakan teman-teman luangkan waktu untuk gladi dengan mentor, dengan teman, atau salah satu awardee-nya. Atau terakhir adalah pastikan semuanya itu kerekam ya, artinya tersimpan, teman-teman punya bukti ya, nggak bisa dibilang seperti itu. Kalau teman-teman ikut magang, ada tidak bukti keterangan magang, kalau teman-teman pernah ikut camping apa, ada nggak foto-fotonya, atau teman-teman ketika udah emailan dengan calon profesor, ada tidak bukti emailnya, itu usahakan disimpan semua begitu ya. So maybe that's it for the session, artinya ini adalah terakhir, silakan take screenshot, ini adalah versi saya ya. Saya melihat bahwa hal ini bisa membantu banget teman-teman untuk at least survive di tiap seleksinya begitu. Untuk lolos tidaknya kan kembali ke rezeki masing-masing. So, the takeaway lessons, teman-teman, kalau saya lihat bahwa teman-teman itu harus sinergikan antara past, present, and future. Kalau past itu kan misalkan saya waktu kuliah, waktu organisasi, waktu volunteering, waktu kuliah itu ngapain aja. Connect-kan atau sambungkan dengan apa yang teman-teman lakukan sekarang, entah bekerja, entah bergabung di asosiasi profesional, dan sambungkan juga dengan mimpi masa depan. Apakah teman-teman itu kedepannya ingin ada project, apakah teman-teman ingin kedepannya berkontribusi, apakah teman-teman lihatnya itu dari kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Silakan take screenshot juga, ini salah satu slide yang menarik. Oke, so maybe that's it. Ada lagi tidak ya? Sebentar ya, Kak. Oh ya, ini terakhir teman-teman, fresh graduate check, artinya sedikit ngasih encourage buat teman-teman yang para fresh graduate, yuk bisa yuk, artinya fresh graduate, saya pun fresh graduate waktu daftar LPDP, silakan teman-teman checklistkan ini ya, self checklist buat teman-teman. Waktu saya daftar LPDP, ini profile yang saya kasih ke LPDP. Artinya kan modal apa sih kamu fresh graduate lamar LPDP? Artinya saya nekat coba LPDP pertama kali pakai SKL, ijazah belum keluar dan sebagainya dengan modal ini. Artinya saya punya recognition, pengakuan sebagai salah satu wisudawan tercepat, kemudian pernah dianugerahi beasiswa, kemudian pernah magang, kemudian punya pengalaman working experience, artinya saya udah kerja dari semester 4, teman-teman. Artinya fresh graduate bukan menjadi halangan, teman-teman. Salah satu yang mungkin disampaikan juga pas saya wawancara, kamu ini fresh graduate tapi kok profilnya panjang sekali. Karena memang saya dari semester 4 itu banyak berkegiatan. Kerja, part-time, organisasi, apalagi lah social project, volunteering, semuanya ada di sini. Silakan jadikan checklist buat teman-teman, para fresh graduate, para lulusan atau yang sudah bekerja juga. Kira-kira at least teman-teman punya 5 deh, punya 6, punya 7, begitu ya. Ini yang bisa menjadi mendorong teman-teman profilnya lebih bagus ketika mendaftar LPDP. Artinya kan LPDP juga lihat, ini dana 1 miliar kuliah di Inggris ini ingin kasih ke siapa? Ke artis TikTok, ke
orang NGO ke mana gitu ya. Artinya teman-teman punya profile untuk ditarungkan nantinya di sana. Oke? So, kayaknya itu deh terakhir. Ini sedikit aja, teman-teman. Aku lupa belum ngasih ini ke Drive begitu. Aku sempat ngecek teman-teman sedikit riset. Kira-kira apa aja sih yang jadi pertanyaan umum, banyak banget mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang masih berkuliah bertanya, Kak, gimana cara dapat beasiswa? Aku bingung. Kalau ada yang nanya gimana, coba baca-baca dulu deh. Yang tadi ya, masuk ke teknik yang tadi, proaktif. Ternyata saya menemukan website Quora gitu ya. Ini kan forum gitu, tanya jawab. Ternyata di sana banyak banget teman-teman topik-topik tentang beasiswa, tentang scholarship. Misalkan kayak gini, saya tuh bingung Kak, kira-kira seperti apa sih pola pikir yang harus ditanamkan jika ingin daftar beasiswa? Klik link ini. Kak, kira-kira untuk menghadapi seleksi administrasi LPDP itu seperti apa sih? Klik ini. Nanti banyak teman-teman diskusi di sana. Gimana sih cara dapat LOA? Jangan tanya ke Awardi. Coba teman-teman proaktif dulu, cari mandiri. Ada di sini. Kemudian, gimana cara bikin essay yang mengesankan? Ketika ditanya kenapa harus Anda yang dipilih, aduh bingung gimana ya? Coba klik ini, ada diskusinya di sana. Gimana cara bikin motivation letter? Klik ini. Gimana, apa aja sih kesalahan ketika nulis personal statement? Klik ini. Artinya ketika teman-teman masuk Quora, ketika masukkan kata kunci beasiswa, ada banyak beruntun pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Apakah mendaftar beasiswa itu harus memiliki banyak prestasi atau mahasiswa biasa aja juga bisa? Tanya, klik di sini, banyak yang sharing. Saya juga biasa aja, saya juga gimana, banyak yang sharing di sana. Selain LPDP, beasiswa lain ada apa lagi? Klik di sini, ada yang sharing. Coba klik ini gitu ya. Termasuk yang terakhir diantaranya kayak gini. Kenapa sih kamu pengen kuliah ke luar negeri? Kenapa nggak dalam negeri aja? Kan kita bingung. Ternyata banyak loh yang share. Di sini salah satu postingan yang banyak diskusinya, banyak yang sharing. Mungkin dari A, dari B, dari C gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan Kak jika ingin kuliah di luar negeri? Kan gitu ya, bertanya gitu ya. Apa ya jawabannya? Teman-teman proaktif cek sendiri, ternyata ada di Quora yang memberikan diskusi tentang itu. Berapa tahun mempersiapkan diri? Kakak menyiapkan dirinya berapa tahun Kak? Coba cek di sini. Beda-beda. Ada yang bersiap-siap 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, begitu ya. Kak, gimana Kak cara pengalaman Kakak dulu hubungi profesor? Ada yang sharing di sini, yang sharing cara profesor ke Jepang, ke Belanda, ke Jerman. Kemudian yang selanjutnya, tidak memiliki prestasi apapun Kak, apa yang harus saya lakukan? Apakah mimpi tersebut terlalu tinggi untuk digapai? Ini kan keresahan kita semua. Bertanya juga, ternyata di sini disediakan kolom diskusi. Ternyata di sana banyak teman-teman yang sharing ini gini dan sebagainya. Apa penyebab utama seorang gagal memperoleh beasiswa ke luar negeri? Klik ini, banyak yang sharing di sana. Pertama, kamu skor bahasa Inggrisnya kurang. Kedua, kamu belum punya rencana kontribusi yang jelas. Itu banyak diskusi di sana. Bagaimana perjalananmu dalam mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri? Ada juga sharing seperti itu. Ya, ini hanya sebagian saja. Silakan teman-teman proaktif sharing sendiri, cari sendiri. Banyak banget topik-topik menarik yang ada di Quora di bawah topik scholarship dan juga study abroad. Oke, this is my thank you slide. Let me check the time. Pas banget 24.5, artinya sorry banget Kak Gabriela, aku curi waktunya 15 menit. Aku sampaikan semuanya dalam 1 jam ya. Mohon maaf. Semoga jelas, artinya aku senang banget nge-share-nya secara komprehensif, semua dapat, termasuk juga dengan ini mungkin menjadi gambaran baru buat teman-teman. Oh iya ya, daripada saya tanya ke Awardi, mending saya cari sendiri dulu. Mungkin banyak yang sharing, mungkin banyak A, B, C, D, dan sebagainya. Oke, saya kembalikan ke Kak Gabriela. Halo. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Wah, cukup jelas Slide ya. terakhir belum SS katanya. Sebentar ya Kak Gabriela. Gimana Kak? Seru ya? Boleh. Tampilkan saja. Oke. Ini ya teman-teman, slide kedua tadi. Silakan deh ketik aja kata kuncinya atau nanti aku up ke Google Drive untuk teman-teman download begitu. Karena ini saya tadi sih sore ngecek-ngecek, oh ternyata saling, karena kalau thread itu kan saling apa ya, ada pertanyaan jenis gitu. Jadi terus aja diklik. Di bawahnya klik lagi, oh ternyata banyak diskusi tentang beasiswa LPDP begitu. Oke, so let's talk Kak Gabriela, gimana? Haha, gitu ya. Sorry, aku mungkin ambil. Gak apa. Oke. Terima kasih Kak Lutfi untuk pemaparannya. Cukup jelas ya, udah panjang lebar nih. Aduh, sampai haus ya Kak ya. Oke deh, teman-teman semuanya, kita mau masuki sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman semua yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom chat dengan format nama
asal universitas ya. Nah, dan juga saya akan membacakan peraturan dalam diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di bawah kalau mau bertanya langsung, bisa, dan juga mengaktifkan kamera dan mic-nya ketika dikasih petunjuk ya untuk buka open cam. Nah, lalu kalian juga bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat, dan juga untuk sesi pertama akan dipilih 3 orang terlebih dahulu ya Kak ya, untuk ditampung dan juga nanti bisa dijawab sama Kak Lutfi. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke sesi kedua untuk penanya selanjutnya. Oke, baik. Langsung saja, ada yang mau nanya langsung nih ke Kak Lutfi, ada nggak nih? Halo Kak Tiara, would you like to open cam and ngobrol bareng aku? Kayaknya Kak Tiara di sini raise hand ya. Halo, Ya, gimana Kak? Apa kabar? baik. Pak Lutfi, apa kabar? Baik. Ada yang ditanyakan Kak Tiara? Gini Kak, kalau kan Kakak itu kuliahnya ke Australia bahasanya Inggris ya Kak. Betul. Nah, misal aku mau kuliah ke Korea Selatan pasti bahasanya pakai bahasa Korea kan. Nah, untuk di Betul. seleksi administrasi itu harus hanya melampirkan skor TOEFL-nya aja atau sama skor topiknya juga, pemahaman bahasa Koreanya juga. Oke. Ada lagi? Itu dulu Kak. Oke, itu dulu ya. Artinya, boleh saya langsung jawab Kak Graciela atau ditampung dulu? Ditampung dulu ya Kak ya. Oke, boleh. Yuk, yang lain langsung ya, gercep ya. Keburu Shopee 99 nih, jam 9. Ayo. Teman-teman boleh di-drop aja pertanyaannya langsung, nanti aku jawab ya. 3 partisipan raise hand, aku nggak tahu siapa aja, silakan langsung ngobrol bareng saya. Aku coba sapa ya. Aduh, udah kayak penyiar radio aja ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Nadira, boleh langsung open cam dan open mic? Atau open mic juga nggak apa-apa deh. Oke, silakan. Ya. Maaf ya Kak, nggak bisa open cam soalnya lagi nggak kondusif. Oke, gini. Halo Kak Nadira, dari mana? Saya dari Jogja. Oh, Jogja, oke. Gimana Kak? Ada yang ditanyakan? Tadi mengenai jalur beasiswa PDP tadi kan ada beberapa ya Kak ya. Nah kalau semisal saya kan orang tuanya kan pensiunan PNS, tapi kalau semisal mau daftar afirmasi gitu bisa nggak sih Kak? Oke. Ada lagi? Terus, yaudah itu dulu aja. Oke. Aku langsung sambung ya, Kak Graciela. Aku coba sapa Kak Asmaul Husna. Halo, dari mana Kak? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Dari mana? Alhamdulillah, baik. Saya dari Aceh, Kak. Oke, halo. Yang ingin saya tanyakan tuh, tadi kan sebelum masuk ada pilihan negara gitu kan, Kak. Rata-rata kan itu kayak Europe dan Amerika dan lain sebagainya. Jadi yang saya tanyakan, LPDP ini juga berlaku untuk yang di Timur Tengah gitu nggak, Kak? Oke. Ada terima kasih ya, Kak. Udah itu aja. Terima kasih, Kak. Oke. Gini, supaya cepat ya, teman-teman, aku pengen jawab sebanyak mungkin sebenarnya. So, in the next 10 minutes, aku pengen dapat sekitar 7 lagi pertanyaan. Kalau bisa, silakan selagi saya menjawab, silakan drop pertanyaannya di chatbox ya. Quick aja, silakan sampaikan asal mana, begitu ya, supaya tahu dari universitas mana. Setelah itu boleh ditanyakan pertanyaannya. Saya pengen menjawab keresahan teman-teman itu sebanyak mungkin. Karena kan sesi ini limited, mungkin teman-teman nanti kapan lagi ketemu saya, mungkin nanti munculnya di DM saya yang mungkin udah 99 plus gitu. Jadi silakan sampaikan di saran sekarang ya. Aku coba address pertanyaan Kak Tiara tadi tentang bahasa Korea begitu ya. Artinya memang di LPDP ini persyaratan pertamanya adalah teman-teman lolos dulu persyaratan bahasa di LPDP berupa IELTS untuk pendaftar reguler, kemudian untuk pelamar afirmasi Kak Tiara atau teman-teman lainnya untuk mencapai TOEFL 500. Itu intinya. Ketika teman-teman nanti lolos, misalkan jalur afirmasi pakai TOEFL, teman-teman akan difasilitasi pelatihan bahasa berupa IELTS. Gitu ya. Kalau teman-teman reguler kan tidak difasilitasi, artinya teman-teman langsung daftarnya pakai IELTS. Ketika nanti kuliahnya di Korea, teman-teman itu diusahakan daftarnya yang kelas internasional atau English Delivered. Artinya memang kelas yang
diberikan dalam bentuk bahasa Inggris. Kan bahasa Korea itu untuk sehari-harinya, untuk bergaulnya, bersosialisasi dan sebagainya. Teman-teman tidak perlu melampirkan surat keterangan jago lagi sertifikat bahasa Korea ketika melamar LPDP. Begitu ya. Semoga menjawab Kak Tiara. Kalau misalkan Kak Tiara pengennya dapat yang beasiswa yang termasuk juga pelatihan Korea, misalkan Kak, aku pengen banget deh pelatihan Korea dulu 1 tahun, kemudian kuliahnya 2 tahun, jadi di Korea 3 tahun. Itu adalah salah satu programnya di Global Korean Scholarship kalau nggak salah ya. Artinya di LPDP tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tetapi kakak bisa coba beasiswa yang satunya lagi, gitu ya. Yang kalau nggak salah ya GKS lumayan terkenal. Itu kalau kata teman sih ada fasilitas pengayaan bahasa dulu, termasuk juga yang Turki ke Turki dan sebagainya itu juga termasuk. Nyambung ke pertanyaan Kak Asmaul Husna dulu ya, tadi disampaikan, artinya kan memang itu tergantung ininya Kak, tergantung list tujuan beasiswa LPDP. Artinya misalkan Kak Asmaul Husna ini masuknya pendaftar afirmasi. Afirmasi itu pilihan kampusnya lebih banyak. Kemudian juga termasuk mungkin Timur Tengah dan sebagainya. Artinya rujukannya Kak Asmaul Husna itu merujuk kepada buklet dari daftar kampus tujuan luar negeri, termasuk jurusannya. Misalkan begini, reguler kalau waktu daftar 2019 itu hanya boleh ke 87 kampus. Nggak ada Timur Tengah, nggak ada Thailand, nggak ada Perancis, nggak ada apa gitu. Artinya memang kampus-kampus utama di negara-negara yang populer. Tetapi afirmasi itu lebih banyak, termasuk bisa ke Maroko, ke Chile bahkan gitu ya. Kalau teman-teman pengen ke Meksiko dan sebagainya itu ada di beasiswa afirmasi. Tetapi untuk beasiswa reguler biasanya mereka langsung dikerucutkan ke negara-negara yang memang terbaik di bidangnya begitu. Jadi nanti Kak Asmaul Husna cek aja apakah saya pelamar afirmasi, apakah saya pelamar reguler dan disesuaikan dengan list kampus tujuan yang ada di LPDP. Nyambung dengan pertanyaan yang mungkin misalkan kayak gini, boleh nggak sih Kak kita mendaftar di luar list beasiswa itu? Misalkan reguler ini terbatas Kak, cuma ada 100 kampus, sedangkan kampus saya nggak terdaftar di sana. Ya buat apa LPDP bikin listnya kalau teman-teman ternyata di luar itu? Artinya kan memang list tersebut dibuat supaya teman-teman patuh, supaya teman-teman ikuti, harus daftar di kampus tersebut. Contohnya aja, afirmasi boleh ke Monash University, tetapi reguler itu nggak boleh, cuma bolehnya itu jurusan farmasi. Itu kan memang sudah disesuaikan seperti itu. Artinya teman-teman guidelines-nya atau rujukan utamanya adalah list kampus tujuan yang ada di website LPDP. Begitu ya, Kak Asmaul Husna. Lanjut next ke pertanyaan Kak Nadira. Sebenarnya begini, kita itu bisa tidak melengkapi persyaratan beasiswa yang ada di afirmasi. Bisa tidak kita melengkapi persyaratan di beasiswa apalah lah misalkan yang prasejahtera atau yang reguler atau apa begitu, artinya disesuaikan kembali. Meskipun saya PNS, misalkan orang tua saya PNS, tetapi ketika ternyata saya juga penerima PKH, ternyata saya juga penerima Kartu Indonesia Pintar, ternyata saya juga pernah menerima beasiswa bidik misi, itu bisa. Artinya selama Kanadira tembus persyaratannya, itu bisa. Karena memang kan ada persyaratan khusus kayak tadi. Tapi ketika tidak bisa menyampaikan itu, iya sih Kak, saya PNS, tetapi misalkan saya tidak bisa memenuhi persyaratan yang prasejahtera, saya nggak punya surat keterangan tidak mampu, saya tidak punya PKH, saya tidak punya kartu jaminan sosial, saya tidak punya KIP kuliah, saya tidak diberi beasiswa bidik misi, itu kan tidak bisa begitu. Artinya selama persyaratan tersebut bisa dipenuhi, maka itu jalur yang bisa. Reguler itu umum, teman-teman bisa mendaftar dari mana aja, termasuk kan artis, Tasya, kemudian Maudi Ayunda, dan sebagainya. Memang semua warga Indonesia boleh mendaftar beasiswa LPDP. Begitu ya, aku langsung quick aja in the next 5 minutes atau in the next 15 minutes. Jawab pertanyaan selanjutnya. Begitu ya, Kak Graciela, aku izin. Kalau skor TOEFL 500 itu untuk TOEFL IBT atau PBT atau gimana, Kak? Ini TOEFL 500 itu untuk yang pendaftar dalam negeri, misalkan. Saya mau ke UGM, saya mau ke ITB, itu teman-teman daftar TOEFL-nya itu 450 atau 500 gitu ya, aku lupa lagi. Tapi untuk pelamar afirmasi, misalkan, saya kan dari alumni bidik misi, saya nggak punya uang banyak. Kalau saya harus melampirkan tes IELTS yang 3 juta kan mustahil, begitu ya kan. Saya barunya tes IELTS dan sebagainya. Artinya teman-teman itu diberi keringanan, pelamar beasiswa afirmasi bisa mendapatkan atau bisa tesnya itu pakai tes TOEFL ITP yang 500.000 begitu. Kalau reguler teman-teman harusnya daftar pakai IBT, yaitu yang 3 juta begitu ya, sama juga dengan IELTS. Begitu ya, nanti yang ITP itu yang afirmasi mendapatkan pelatihan bahasa. Next,
bertanya lebih ke pasca kelulusan dari universitas dan menunjukkan komitmen kepada LPDP. Dalam hal yang dilakukan ini, apakah dibantu dengan cara didanai, atau diarahkan sesuai major yang diambil, atau ditunaikan sendiri namun ada hal yang harus dilaporkan. Karena saya kan belum selesai juga, teman-teman ya. Belum selesai kuliahnya, tetapi LPDP ini termasuk salah satu beasiswa yang nggak ribet sebenarnya. Teman-teman, ketentuan dari LPDP adalah teman-teman mengabdi untuk Indonesia selama 2N+1. N adalah masa studi. Misalkan teman-teman ke Inggris kuliahnya 1 tahun, maka 2N+1 teman-teman menyelesaikan pengabdian di Indonesia selama 3 tahun. Pengabdiannya seperti apa? Bebas. Teman-teman tidak perlu ada laporan, paling kayak LPDP ada survei begitu. Kamu sekarang bekerja di mana? Yang penting setelah kamu lulus, kamu harus berada di Indonesia selama 2N+1. Ke Inggris 1 tahun, kamu di Indonesia harus 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai, gimana? Saya pengen kerja di luar negeri, silahkan. Begitu ya. Sekarang kuliah ke Belanda, ke Australia, kuliahnya 2 tahun. Maka setelah selesai studi, kamu harus tinggal dulu di Indonesia selama 5 tahun. Aduh, ada yang ngajak nikah nih, bule, pengen migrasi dan sebagainya. Tahan dulu, ajak aja ke sini. Karena saya harus mewajibkan, menunaikan kewajiban berkontribusi 2N+1. Bentuknya bebas, mau apa, tetapi memang udah lepas dari LPDP, tidak dibiayai lagi. Teman-teman akan tergabung dengan alumni network. Oh, alumni LPDP kan sekarang 20.000 alumni dan sebagainya. Setiap milis itu ada lowongan kerja apa, teman-teman akan diprioritaskan. Ada lowongan dari perusahaan apa, itu tuh mereka pada nyari itu awalnya beasiswa LPDP duluan. Artinya sebelum mereka mengiklankan ke umum, pasti ditawarin dulu ke teman-teman LPDP dan sebagainya. Begitu ya, jadi bentuk kontribusinya bebas selama teman-teman menyelesaikan masa pengabdian di Indonesia. Ya betul, bergabdi ke Indonesia begitu selama 2N+1, silahkan. Di Indonesia dulu deh, nanti setelah selesai itu, karena saya ke Inggris setahun, terus 2N kan 2, ditambah 1, 3 tahun, silahkan ngapain aja 3 tahun, setelah itu teman-teman silahkan nikah dengan bule, migrasi kemana-kemana begitu kan, artinya pengabdian tidak selalu harus di Indonesia. Tetapi wajib yang dulu di awal 3 tahun, 5 tahun di Indonesia ya. Link presensi, oke Kak, silahkan ya. LPDP santri itu gimana Kak? Artinya buat teman-teman yang santri, buat teman-teman yang pondok pesantren begitu, itu bisa mendaftar LPDP santri. Tetapi kalau sekarang kayaknya udah ditutup gitu ya. Nanti dicek lagi aja apakah ada di di Kementerian Agama. Sebentar teman-teman, ada telepon masuk. Aku nanti jawab lagi. Mungkin Kak Gabriela bisa bantu dulu bacain chatnya atau ngobrol-ngobrol dulu. Ada telepon ya, sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Kak Lutfi, mungkin Kak Lutfinya lagi ini ya, lagi ada perlu dulu. Nah, teman-teman, kalian kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja diketik dulu di kolom chat, karena waktu kita berbincang-bincang dengan Kak Lutfi ini tinggal sedikit lagi ya, teman-teman ya. Boleh kalau misalnya di sini kalau Nadira mau bertanya lagi atau yang tadi ya? Halo Nadira? Udah Kak, udah. Yang tadi aja. Oh oke, berarti udah ya. Soalnya di sini masih raise hand. Oke. Kalau Nur belum ya? Belum bertanya ya? Belum Kak. Izin bertanya Kak. Saya dari Malang. Izin bertanya kepada Lutfi untuk lebih ke setelah kita mendapatkan LPDP tersebut, apakah kita ada tuntutan untuk kita misalnya di sana IPK-nya minimal berapa gitu, terus apakah kita dituntut untuk aktif di organisasi atau apa seperti itu Pak? Seperti itu Kak, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Boleh, berarti lebih bertanya tentang mungkin syarat mungkin ya, bukan tuntutan ya, mungkin syaratnya, maksudnya ada syarat-syarat minimalnya seperti itu mungkin ya? Iya, seperti itu Kak. Kalau misalnya ada syarat seperti itu, terus kita di tengah-tengah tidak memenuhi syarat tersebut, apakah dicabut atau bagaimana? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Nur. Kita sambil menunggu Kak Lutfinya ya. Berarti ini pertanyaannya itu, apakah ada syarat dan tuntutan yang harus dipenuhi ya untuk ke sana, mungkin minimal IPK seperti itu ya?
Oke, terus kalau misalnya di tengah-tengah jalan kita tiba-tiba tidak mencapai bagaimana gitu ya, oke? Nanti saya akan layangkan ke Kak Lutfi. Oke, Kak Lutfinya sudah ada nih. Aku Oke, ulang ya. halo. Oke. Sebentar, Oke, Kak, tadi temanku sudah nelfon barusan, jadi aku bilang lagi seminar dulu. dari Gimana? Nur Ada Ida. pertanyaan tambahan kah? Aku would love to share to you. Maybe kalau teman-teman masih berkenan di sini sampai ya 9.15 begitu, boleh banget ya. Karena tadi aku juga lebih 15 menit kayaknya presentasinya. Ada lagi Kak, titipan kah pertanyaan selanjutnya? Dari Nur Ida ya. Aku bacain sekilas dulu, nanti Oh, kalau misalnya mau diskusi lagi boleh ya. Jadi hmm, kalau dari Nur Ida itu, apakah ada syarat atau tuntutan hmm. untuk beasiswa ini? Dan juga bagaimana kalau seandainya kita di tengah jalan itu tidak mencapai ya, mungkin ada IPK-nya, tapi kita tiba-tiba di bawah nih, lagi apes atau Oh, gimana gitu ya. hmm. Apakah langsung dicabut atau bagaimana nih, Kak? Oke, Boleh oke. langsung saja berbincang dengan Nur? Halo, Kak Nur. Semoga saya selalu ya. Aku coba jawab. Kalau di LPDP ketika teman-teman jadi awardee, teman-teman itu akan mengisi MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Teman-teman itu harus melaporkan setiap semesternya itu. Sekarang mata kuliah yang diambil, mata kuliah apa aja, kemudian skornya berapa ketika nanti udah muncul IPK dan sebagainya. Kemudian kontribusi seperti apa, organisasi seperti apa, prestasi, dan sebagainya. Tetapi LPDP tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan tentang organisasi dan sebagainya. Artinya begini teman-teman, LPDP itu ngasih peluang. Anda disekolahkan ke luar negeri, Anda disekolahkan di level S2 ITB, UGM, UI begitu. Apakah teman-teman mau memanfaatkan itu dengan berorganisasi? Apakah teman-teman mau memanfaatkan koneksi itu untuk social project, untuk bikin magang, project bareng dan sebagainya? LPDP membebaskan. Tidak ada laporan setiap awardee harus satu kali organisasi, satu kali apa dan sebagainya. Lebih ke diri teman-teman mau nggak memanfaatkan itu, termasuk yang saya lakukan sekarang di organisasi PPI Dunia begitu. Mau nggak sih temenan sama awardee beasiswa Korea, awardee beasiswa China, awardee beasiswa Thailand? Kan pengen banget ya, aku sampai seleksinya itu benar-benar berdarah-darah. Seleksinya mulai dari seleksi regional se Melbourne, seleksi regional se Australia, seleksi nasional regional se Asia, Oceania. Akhirnya diterima di PPI Dunia begitu. Artinya kan perjuangan begitu, itu kesadaran diri aja. Silakan teman-teman apakah ingin memanfaatkan kesempatan diberikannya beasiswa S2 ini untuk melakukan hal-hal tersebut. Terkait LPK, memang ada di LPDP mewajibkan minimal 3,25 di setiap tahun. Artinya memang kalau IPK semester 1 kan masih belum apa ya, belum dirata-ratakan dengan semester 2 begitu ya. Artinya kalau teman-teman kuliahnya 2 tahun, 1 tahun itu minimal teman-teman IPK-nya di 3,25. Ketika tidak mencapai itu pun teman-teman tidak akan langsung dicabut beasiswanya, akan tetapi mendapatkan bimbingan gitu loh, kurang lebih ditanyakan kenapa sih alasannya, ada masalah apa, mungkin sakit kah, mungkin alasan internet lah dan sebagainya. Itu paling teman-teman akan mendapatkan surat peringatan satu SP1 begitu, dan berupa apa ya, paling penundaan penundaan uang saku misalkan teman-teman harusnya dijatahkan cair setiap bulan tanggal 5, tetapi nanti teman-teman di skors 2 minggu jadinya nanti cairnya tanggal 19. Kurang lebih seperti itu yang kalau saya lihat ya. Panduan lebih lengkapnya nanti akan teman-teman dapatkan panduan awardee dan calon awardee. Jadi apa yang teman-teman perlu lakukan, kewajiban, aturan dan sebagainya. Yang justru jadi kayak apa ya, pelanggaran sebenarnya bukan hal-hal seperti itu, lebih ke hal-hal pemalsuan dokumen. Kemudian ketika teman-teman tidak melaporkan hasil akademik, ketika teman-teman tiba-tiba mengikuti mata kuliah yang tidak disetujui LPDP. Misalkan teman-teman kok ikut magang di luar negeri, kan LPDP nggak membiayai. Teman-teman harus laporan dulu kira-kira boleh tidak LPDP dan sebagainya. Ketika LPDP, oke silakan ambil mata kuliah tersebut asalkan dengan dana pribadi. Artinya kan udah izin dulu. Gitu ya, hal-hal yang lebih ke kok LPDP nggak tahu begitu. Jadi memang teman-teman itu setiap 3 bulan, di sini ya tiap 3 bulan teman-teman harus report. Ada masalah apa, perkembangan akademiknya ada apa aja, organisasi ada apa aja, dan sebagainya. Kalau di monitoring dan evaluasi saya pun nggak terlalu banyak kegiatan apa-apa, lebih ke ya yang dilakukan secara daring, yang dilakukan secara volunteering, organisasi, dan sebagainya. Tetapi ketika teman-teman lulus dengan kosong pun, LPDP nggak akan marah. Artinya kan memang itu tadi balik lagi, teman-teman manfaatkan nggak kesempatan itu tadi, berteman nggak dengan sesama, kan kalau misalkan masuk UI itu kan networknya luas banget, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana,
Mau nggak teman-teman bikin project bareng? Mau nggak teman-teman bikin organisasi bareng dan sebagainya? LPDP mah nggak apa-apa sih. Artinya kan LPDP secara sistem memberikan kewajibannya bayarin teman-teman dan sebagainya. Begitu ya. Aku coba next lagi supaya lebih banyak yang terjawab. Di 9.15 ya kalau aku, entah nantinya mungkin dari panitia ingin melanjutkan. Sekarang masih punya mindset bahwa melanjutkan S2 itu hanya berkecimpung di dunia pendidikan dan menjadi dosen. Jadi pandangan Kak Lutfi nih terkait mindset saja tersebut. Artinya kan memang S2 ini syarat untuk menjadi dosen mutlak begitu ya. Memang rujukan selanjutnya ketika lulus S2 itu kan jadi akademisi, jadi dosen dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, kalau saya lihat lebih jauh ya, explore dari jurusan teman-teman saya, karena saya udah ngubek-ngubek beberapa kampus di luar negeri, begitu ternyata program tersebut didesain untuk para praktisi sebenarnya. Master of Entrepreneurship, Master of Business, MBA, dan sebagainya, itu bukan untuk jadi dosen loh. Mereka untuk jadi praktisi di bisnis langsung, ngerjain startup, ngerjain apa, data analyst, computer scientist, software engineer, dan sebagainya. Itu bukan di ranah akademisi, mereka di ranah praktikal begitu. Entah itu di bisnis, di IT, di public policy, dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Jadi kalau sebenarnya jadi dosen itu untuk mereka-mereka yang kuliahnya, jurusannya itu jurusan pendidikan. Mereka pasti kaitannya erat dengan pengajaran, dengan ngajar lagi, ngedosen lagi, dan sebagainya. Untuk teman-teman yang praktikal, teknik sipil, Master of Engineering, accounting, kemudian bisnis, MBA, dan sebagainya, itu kan lebih praktikal. Tidak harus jadi dosen, tetapi ketika teman-teman punya S2, tentu saja bisa melamar menjadi dosen. Begitu ya, semoga tercerahkan. Silakan dicek aja setiap program di kampusnya, kira-kira outcome-nya seperti apa. Setelah teman-teman lulus itu skill apa aja yang didapat? Apakah skill tersebut cocok untuk menjadi dosen? Atau skill tersebut justru cocok untuk digunakan di startup gede, di perusahaan gede, dan sebagainya. Karena kalau saya lihat di LPDP itu banyak di sektor-sektor esensial begitu. Anak-anak milenial sekarang di NGO, di startup, data scientist, research analyst, dan sebagainya yang memang levelnya itu mereka memerlukan S2. Begitu ya. Tapi jadi dosen bisa tentunya, terutama untuk yang jurusan pendidikan. Termasuk saya, ya kalau saya mikirnya gini, karena kan saya jurusan pendidikan, pasti ujung-ujungnya jadi dosen. Tembakan saya justru bukan jadi dosen dulu, begitu. Artinya kan gini, saya pengen raih dulu kerja di startup, kerja di perusahaan, kerja di mana. Ketika saya tidak sanggup sampai itu, maka saya akan ada netnya, waktu saya akan terjatuh di ranah kedosenan, begitu. Artinya begitu. Teman-teman achieve setinggi mungkin apa yang menjadi passion teman-teman, kerja di kantoran kah, kerja di NGO, startup, atau bahkan kan ada yang namanya social worker. Teman-teman lebih suka bekerja langsung ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, lapangan, dan sebagainya. Coba kejar itu dulu. Nanti ketika memang belum ada, teman-teman punya bekal bahwa S2 ini bisa dipakai untuk melamar dosen. Begitu ya, semoga menjawab. So in the next 5 minutes, adakah lagi yang ingin bertanya? Kalau saya sih free aja, boleh ngobrol-ngobrol lagi. Begitu ya, ya betul, pandangan baru. Kalau saya lihatnya dari kampusnya apa, kemudian programnya apa, kan ada ya biasanya outcome begitu ya. Skill-skill apa yang saya pelajari setelah saya selesai master ini? Cocok tidak untuk jadi dosen? Kira-kira skill ini itu diperlukannya di perusahaan apa? Begitu ya. Bahkan sampai detik ini pun saya masih bingung nanti setelah lulus pengen kerja seperti apa. Apakah saya akan melanjutkan plan saya bahwa saya ingin mengembangkan pusat bahasa dan sebagainya, itu kan nanti along the way begitu. LPDP tidak strict, teman-teman harus sesuai dengan apa, artinya kan tergantung rezeki juga loh begitu. Ya, tetapi memang dari LPDP mewajibkan teman-teman untuk berkontribusi 2N+1. Yang ke Inggris 1 tahun, teman-teman wajib di Indonesia 3 tahun. Yang ke US, Amerika, Australia, yang kuliahnya 2 tahun, di Indonesia dulu 5 tahun. Silahkan berkontribusi jadi dosen, jadi apa, bahkan mungkin nanti teman-teman jadi RT RW gitu misalkan ya, yang ke sektor praktikan langsung membangun negeri, membangun bangsa, membangun daerah teman-teman, itu kan bentuk kontribusi juga. Setelah 5 tahun lihat apakah teman-teman masih nyaman di Indonesia, apakah teman-teman sayang dengan kontribusi saat ini. Kalau saya lihat ya, kalau dalam 5 tahun mungkin teman-teman udah punya posisi, udah punya jabatan, rela tidak melepaskan itu untuk kerja di luar negeri yang belum tentu ada yang nawarin. Emang ada yang mau nawarin kerja di luar negeri dan sebagainya. Ya mungkin jalan keluarnya adalah mungkin buat teman-teman yang memang udah di Pinang sama yang orang luar negeri misalkan, oh iya karena saya, jadi bulenya dibawa dulu aja ke sini ke Indonesia, setelah itu boleh teman-teman kerja di luar negeri, mengabdi untuk Indonesianya dari luar negeri, kan disebutnya sebagai diaspora begitu. Oke, so aku masih nunggu ya sambil mungkin ngobrol-ngobrol juga sama Kak Graciela. Dari Kak Graciela mungkin ada yang ingin ditanyakan juga?
Ada pertanyaannya kan? Ada pertanyaan dari Elsa nih. Elsa tadi udah raise hand. Halo. Silakan. Halo Kak Elsa, can you... Oke, hai. Maaf agak lama Kak. Halo, Assalamualaikum Kak. Saya Elsa Sabrina Salsabila. Izin bertanya, apa kendala Kakak ketika kuliah di luar negeri? Kemudian, maaf saya lupa pertanyaan. Lalu apa pesan Kakak untuk mungkin kan kita berbeda ya Kak, maksudnya bagaimana kuliah di luar negeri dan di negeri sendiri gitu Kak. Lalu apa pesan Kakak untuk mahasiswa Indonesia? Itu saja, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Gue coba jawab ya. Tadi itu apa ya? Apa ya tantangan kuliah di luar negeri? Kalau di luar negeri lebih ke independen ya, dan juga gini, kalau teman-teman orangnya investigatif ya, misalkan apa tuh game Facebook yang memang investigasi seperti itu, kuliah di luar negeri itu teman-teman itu kayak dibebaskan seolah-olah burung mungkin ya, dibebaskan sangkarnya. Teman-teman harus nyari rujukan itu di Library Oxford, lo nyari rujukan itu di library-nya Michigan University di Amerika, teman-teman cek konteksnya di Asia seperti apa, konteksnya di Australia seperti apa. Jadi ketika teman-teman kuliah di luar negeri, wawasannya itu global, itu yang aku dapat. Artinya, iya sih kalau saya mikir kurikulum 2013 yang bermasalah, itu adanya di Indonesia, sedangkan di lain ada nggak sih? Ternyata hal serupa ada loh di Meksiko, ternyata ada loh hal serupa juga pernah terjadi di Inggris, ada juga loh hal tersebut pernah terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat. Artinya, wawasan kita global dan disuruh menginvestigasi. Ketika saya sampaikan, iya Pak dosen atau profesor di Indonesia tuh gini. Rujukannya bandingkan dengan apa ini? Kalau se-Asia memangnya masalah pendidikan itu di Indonesia doang. Gitu ya kan? Saya cari rujukannya. Oh iya Pak, di Malaysia juga ada Pak masalah seperti ini. Di Filipina juga sama seperti ini. Kamu udah coba cek skala lain misalkan. Saya coba bandingkan juga Pak dengan kasus di Eropa. Saya bandingkan juga Pak dengan kasus di kita. Jadi menurut saya tantangannya adalah ketika kita harus investigasi sana sini. Ketika kita nulis esai di Indonesia, mungkin ya ketika saya kuliah S1, iya yang terjadi di Indonesia, artinya apa yang saya tahu. Tetapi di luar negeri itu critical thinking, kemudian juga open-minded gitu ya. Kita tuh harus open ketika nggak apa ya namanya. Gini teman-teman, karena tadi disuruh critical thinking, banyak banget tantangan teman-teman ketika berkaitan dengan critical thinking. Tiba-tiba dihadapkan dengan satu pertanyaan yang teman-teman disuruh debat. Artinya kan kita nggak terbiasa untuk debat, kita nggak terbiasa untuk mengkritisi. Kalau di luar negeri itu di-challenge. Kalau kita di kelas kayak diem-diem baik, itu kayak ketinggalan. Justru ketika, kalau di Indonesia ya, kayak saya lihat presentasi, oke, terima kasih, dan sebagainya. Karena mungkin temenan ya, jangan nanya banyak-banyak ya, gitu ya. Kalau presentasi di luar negeri, siap-siap aja. Tembakan itu kiri, kanan, atas, bawah itu ada. Ya, di kasus saya, di negara saya, di Meksiko, ini begini-begini. Bagaimana pandangan Anda? Ya Kak, saya di sini di Eropa begini-begini. Bagaimana pandangan Anda? Ditembak sana-sini dan teman-teman harus menjawab dengan kritis, dengan berbasis data dan sebagainya. Yang menurut saya ketika saya S1 belum dibekali seperti itu. Ya, jadi tadi yang proaktif. Ya teman-teman, daripada ke TikTok, coba deh Google. Karena mungkin apa ya, Google Chrome itu jarang banget dibuka di handphone kita, tapi ternyata Google Chrome itu jendela kemana-mana. Teman-teman mau ke Library Oxford, teman-teman mau ke Library Amerika, dan sebagainya itu bisa lewat Google Chrome atau lewat internet. Jadi memang itu yang belum dibiasakan, bagaimana kita menginvestigasi sesuatu dari berbagai sudut. Ya, kalau di Indonesia mungkin kan satu hal berdasarkan ini. Kalau di luar negeri itu kayak berurat gitu loh. Satu fokus, misalkan kamu tentang kajian kurikulum. Kurikulum ini kamu lihat dari mana? Asia, Eropa, Asia, dan sebagainya. Lebih ke investigatif dan critical thinking. Gak cuma isi itu tersampaikan secara deskriptif, tetapi ada diskusi di dalamnya. Wah, isinya memang menurut beberapa temanku memang apa ya namanya challenging dan memang apa ya sulit nulisnya. Karena kalau dosen baca mungkin merasanya ya tulisan kamu ini deskriptif, tulisan kamu ini kayak tulisan reporter, melaporkan gitu ya. Jadi tidak ada diskusi. Jadi esai untuk luar negeri di dalamnya itu banyak kritis, banyak diskusi, banyak insight baru. Oh ternyata kamu investigasi jauh ya, kamu bandingkan juga dengan di Amerika. Oh kamu bandingkan juga ya dengan di Europe. Begitu. Oke, sorry banyak banget cerita di sana, tetapi kan sharing juga ke teman-teman ternyata seperti itu. Dan artinya kan bagus ya early buat teman-teman menyadari bahwa oh iya ya, sekarang itu dunia ini udah borderless, udah nggak ada batasan, semua informasi ada di internet.
Internet kita masing-masing ada di handphone dan sebagainya. Semuanya tersedia di sana. Tinggal kita maunya. Nyambung ke tadi, apa nasihatnya untuk teman-teman pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia, dan sebagainya. Ya, tadi salah satunya proaktif. Silakan, ternyata the more we know, the more we don't know, gitu ya. Mungkin teman-teman lihat ya, semakin saya tahu, semakin banyak kita tidak tahu sebenarnya. Jadi ketika saya baca buku ini, baca topik ini, ternyata ini belum saya tahu loh, ternyata ini ilmu bagus loh, dan sebagainya. Itu kan tersebar di mana-mana. Free course lah, di internet biasa lah, blogspot lah, dan sebagainya. Begitu ya, jadi perluas wawasan menurut saya. Jangan terpaku kepada hal yang teman-teman sedang geluti di jurusan. Saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, tetapi saya juga sedikit-sedikit tentang jurnalistik. Karena saya penyiar radio, saya cek bagaimana public speaking, bagaimana nulis berita, bagaimana nulis artikel, bagaimana linguistik, dan sebagainya. Ternyata saya juga hobi tentang international relation. Saya juga ngecek jurusan geografi, dan sebagainya. Artinya, nikmati masa-masa kuliah teman-teman, jangan terlalu terfokus pada jurusan yang teman-teman sedang kerjakan, tetapi beyond that, artinya pelan-pelan. Artinya kan nggak bisa kita langsung, saya kuliah jurusan hukum, tetapi saya lebih mendalami tata boga, karena saya mau daftar master chef, misalkan gitu ya. Artinya kan terlalu jauh. Artinya cari yang memang relevan ke teman-teman, dan the more we know, the more we don't know. Itu nggak apa-apa. At least kan kita punya aura lah. Bahwa kalau ngobrol sama Kak Lutfi itu wawasannya luas banget ya. Kalau ngobrol sama Kak Lucy, sama Kak Karissa, Kak Natasha, di sini tuh kayak luas-luas banget wawasannya. Karena saya baca, karena saya investigasi, karena saya kritis, karena saya riset, dan sebagainya. Termasuk itu kan menangkal hoax, gitu ya teman-teman. Banyak hoax di mana-mana. Itu salah satu yang pada akhirnya nempel di saya. Ini berita dari mana? Ini datanya dari mana? Ini rujukannya dari mana? Apakah hal ini terjadi juga di negara lain? Apa di level regional aja, apakah hanya terjadi di Jawa Barat, bagaimana di level lainnya, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi semangat teman-teman. Hal sederhana seperti investigasi, critical thinking, questioning, exploring, itu sesuatu yang free, tinggal teman-teman maunya aja. Oke? Next, aku ada pertanyaan lagi Kak Graciela, mohon izin ya. Iya. Mungkin terakhir ya Kak ya? Boleh, untuk pertanyaan boleh. terakhir, dijawabnya dengan singkat aja ya Kak ya. Oke, aku baca dulu ya. Apakah syarat beasiswa LPDP luar negeri itu lebih ribet daripada dalam negeri? Mungkin sebaliknya. Dan juga ketika gagal dalam seleksi luar negeri dan ingin mencoba lagi, apakah tidak bisa? Oke, gini ya. Persyaratannya yang membedakan adalah mungkin yang pertama sertifikat bahasa, yang kedua adalah proposal studi yang mungkin harus disampaikan dalam bahasa Inggris, yang ketiga adalah lebih ke bagaimana teman-teman layak tidak. Kayak gini. Teman-teman ada dua kandidat sama-sama pengen, yang satu ambisi gini, level ambisinya sama, si ini ambisiusnya segini, si ini ambisiusnya segini, tetapi dia daftarnya dalam negeri cukup karena ambisinya segini, tetapi dia pengen ke luar negeri, mungkin ambisinya harus di atasnya. Artinya memang ada mungkin passing grade, mungkin level of kualifikasi dan sebagainya. Persyaratannya nggak jauh beda, tetapi lebih ke layaknya teman-teman. Teman-teman layak tidak kalau dianugerahi sebagai beasiswa luar negeri, atau justru cocoknya dalam negeri. Teman-teman silakan nanti, kalau dilema itu masih ada, silakan nanti figure out yourself, silakan baca-baca, silakan riset, teman-teman cocoknya di mana. Jangan sampai, begini kalau saya share ke teman-teman, kalau teman-teman buru-buru, artinya kan, aduh Kak, tadi kan harus 2 tahun setelah lulus untuk bidik misi dan sebagainya. Silakan langsung tembak mana yang teman-teman yakin. Misalkan dalam negeri, nggak apa-apa. Teman-teman jadi awardee beasiswa LPDP dalam negeri aja itu udah mengalahkan 6.000, 10.000 pendaftar lainnya. Tapi ketika teman-teman santai, nggak apa-apa, ini percobaan pertama, masih santai kok, masih ada tahun depan, masih ada kok, saya kan bisa kerja dulu, saya kan masih ada uang warisan dan sebagainya. Misalkan kayak gitu ya. Artinya kalau santai, teman-teman wujudkan dulu mimpi. Ya, saya juga dulu gitu, nanti aja masih lama kok dan sebagainya, coba tembak yang menjadi mimpi teman-teman. Kalau gagal nggak apa-apa dan sebagainya, sampai mentok, sampai pada akhirnya pokoknya hari ini tahun ini harus S2, silakan lamar ke sesuatu yang memang teman-teman yakin. Dalam negeri itu oke banget karena teman-teman akan menjadi punya label bahwa teman-teman adalah beasiswa LPDP, pekerjaan akan banyak menghampiri dan teman-teman punya kualitas diri, wawasan dan sebagainya, network dan sebagainya. Tetapi itu tadi lebih ke memantaskan diri. Teman-teman pantas tidak kalau nantinya mendapatkan beasiswa LPDP dan sebagainya. Teman-teman lihat lagi apakah udah sepadan kegiatan saya yang tiap hari rebahan, kegiatan saya setiap hari yang gosip dan sebagainya, apakah saya layak untuk itu. Jadi lebih ke teman-teman, kalau kasarnya mau bercermin begitu ya, tapi saya tidak mau bersampaikan seperti itu, lebih ke refleksi diri. LPDP sangat terbuka untuk semua warga Indonesia, akan tetapi yuk kita memantaskan diri untuk menjadi itu. Oke, begitu ya mungkin Kak Graciela. I'm sorry for taking your time again.
Ya, oke, terima kasih. Iya, oke. Pas ya di 2121. Aku kembalikan lagi ke Graciela. Thank you so much semuanya buat pertanyaan-pertanyaannya. Lebih jauhnya mungkin ngobrol di DM boleh, tapi DM saya udah lumayan banyak. Nanti aku coba cek lagi yang teman-teman masuk. Kalau early mungkin saya bisa baca. Oke, thank you. Baik Kak Lutfi, terima kasih. Mungkin bisa diakhiri dengan closing statement ya Kak ya. Boleh pesannya buat teman-teman semua apa nih Kak? Oke, aku bingung ya pick yang mana aja. Tapi menurutku gini, intinya adalah ketika banyak quote menyampaikan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil atau apa-apa dan sebagainya. Kalau saya lebih berpegang teguh pada if you are meant to be, then you will be, gitu ya. Artinya ketika teman-teman ditakdirkan untuk itu, maka hanya masalah waktu aja. Misalkan teman-teman nanti ada rezekinya begitu untuk dapat beasiswa L2, S2 begitu. Apakah saya bisa mencapai itu dengan kondisi saya sekarang? Mungkin kan masalah waktu, kerja dulu, organisasi dulu, dan sebagainya. Artinya teman-teman percaya sama yang di atas bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan, semua ada rezekinya, tinggal kita berani tidak ngejar rezeki itu. Karena kan kalau orang bilang rezeki di tangan Tuhan, kalau Tuhan nggak ngasih gimana? Kita yang kejar. Gitu. Oke, gitu ya Kak Graciela, aku bingung nyari kuat yang mana, tapi yang secara aku sih, aku nggak lepas juga dari yang maha atas begitu ya. Artinya aku serahkan semuanya dan I'll just do the best. Mungkin itu ya. You just need to do your best beyond your limit, limitless dan sebagainya. Artinya go out comfort zone dan sebagainya, hal-hal seperti itu, karena itu yang saya lakukan. Bisa nggak sih saya jadi penyiar radio? Bukannya saya introvert, saya coba. Bisa nggak sih saya ikut organisasi? Bukannya saya nggak pernah ikut organisasi, saya coba. Bisa nggak sih jadi pemimpin? Loh, dulu aja cuma jadi anak buah, saya coba. Artinya silakan coba, karena the only limit is yourself. Gitu ya. Begitu Kak Gabriela. Kak Graciela, sorry again. Nggak apa-apa. Terima kasih Kak Lutfi, terima kasih ya untuk pemaparannya dan juga terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya nih. Iya, sama-sama. Mau foto keren dulu kan? abis katanya. Oke lah. Nah, saya juga ingin mengundang Kak Lutfi bersama teman-teman semuanya untuk on cam karena kita akan berfoto bersama ya, Kak ya? Oke, boleh. Let's go. Yuk teman-teman di on cam ya. Ini kesempatan yang mungkin this might change your mindset, might change your apalah disebutnya. Ada beberapa DM yang saya terima bahwa Kak Lutfi itu menginspirasi. Jadi aku sekarang hidupku berbeda setelah menemu presentasi dari Kak Lutfi. Aku alhamdulillah begitu kalau disampaikan seperti itu. Tetapi saya juga percaya bahwa ini adalah semua usaha teman-teman juga untuk ngeklik link formulir, untuk ngeklik Instagramnya webinar, beasiswa, dan sebagainya, ya, perbanyak usaha-usaha itu kan tidak akan muncul hal ini kalau teman-teman hanya rebahan aja, kalau teman-teman nggak klik daftar beasiswa dan sebagainya. Begitu ya, so let's take a moment buat foto-foto, kalau ada diskusi lebih lanjut boleh di DM. Begitu ya, nanti di teman-teman juga bisa. Yuk kita foto dulu. Saya pandu ya, saya slide pertama, 1, 2, 3. Baik. Oke. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, saya ganti lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Sorry. Saya ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya? Udah Kak? Oke. So, mungkin begitu ya dari aku, teman-teman, dan juga thank you so much Kak Graciela dan teman-teman lain. Yang mungkin aku ada sedikit sedikit closing statement atau sedikit nyuri sesinya dari teman-teman bahwa ini sebenarnya adalah inisiasi saya dengan rekan-rekan dari Unsil Story begitu ya. Kalau saya bisa bilang dan juga mungkin teman-teman dari Webinar Indonesia begitu. Kedepannya mungkin saya juga akan ada kolaborasi lagi mungkin dengan teman-teman lain atau yang lainnya. Aku pengen banget nih karena sekarang udah berada di divisi informasi beasiswa di PPI Dunia kawasan Asia Oceania. Artinya kan saya punya banyak informasi tentang beasiswa apa sih yang tersedia di kawasan Asia dan Oceania. Australia Awards, GKS, Korea, Thailand, Jepang, China, Tiongkok, Taiwan begitu ya. Artinya mungkin ke depannya teman-teman pantengin aja, follow
follow Instagram aku atau teman-teman Insta Story dan sebagainya, termasuk saya dengan tim itu sedang bikin kayak program bagaimana menyampaikan sharing beasiswa itu yang komprehensif. Yang mungkin nanti juga saya akan coba bikinkan independen. Bagaimana kita mulai dari awal, beasiswanya itu ada apa aja sih? Terus kemudian nanti kalau kita nulis essay gimana sih? Ada sesinya yuk Kak, 2 jam sama Kakak. Kemudian gimana sih Kak cara milih jurusan? Gimana sih Kak cara kita nulis essay? Gimana sih Kak cara kita menaklukkan IELTS dan TOEFL? Itu kan semuanya topik yang berbeda, nggak akan bisa selesai dalam 2 jam. Yang mungkin insya Allah akan saya dengan tim kondisikan di PPI Dunia, begitu. Kemudian juga akan saya bikinkan independen kolaborasi dengan teman-teman di sini. Jadi stay tune aja, follow boleh, kemudian dan sebagainya. Insya Allah this is not the end, this is just the beginning, karena juga saya senang banget menginisiasi sesuatu yang bisa memberikan dampak buat teman-teman. Dan saya senang ternyata di sini yang mendapat kebermanfaatannya ada lebih dari 120 kalau tadi saya lihat. Biasanya kalau saya diundang dan sebagainya itu hanya 25, 37, tetapi di sini seru banget, ada banyak. Mungkin begitu ya Kak Graciela, sorry for your taking your time again, dan aku kembalikan ke teman-teman. Follow aja, mungkin aku drop ya Instagramku, silakan teman-teman kalau ingin. Aku biasa repost sih beberapa postingan yang sharing beasiswa atau sharing tentang apa aja sih beasiswa yang tanpa IELTS, apa sih beasiswa yang tanpa TOEFL, apa sih beasiswa yang tanpa surat rekomendasi, yang tanpa pengalaman kerja dan sebagainya. Aku juga sering share bagaimana informasi-informasi penting lainnya, termasuk daily sih, kegiatan sehari-hari story gitu. Silakan di follow, nanti teman-teman juga bisa follow story dan juga webinar Indonesia. Di sana insya Allah banyak webinar-webinar yang bermanfaat. Oke, so di zaman yang serba online ini, make sure you stay well gitu ya, jaga kesehatan dan sebagainya, termasuk juga jaga nutrisi ke otaknya. Ikut webinar-webinar yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, that's it Kak Graciela again. I'm sorry. But this has been a really good time. Okay, thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi dan teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya. Untuk dari saya, cukup aja. Langsung saja saya kembalikan ke MC kita pada hari ini. Kak Suci ya. Terima kasih ya Kak Lutfi ya. Sama-sama Kak Graciela. I'm sorry for taking so much your time ya. But this has been great. Ya, silakan Kak Suci ya. Oke, sangat informatif banget ya teman-teman ya. Semoga seluruh informasi yang disampaikan ya oleh Kak Lutfi malam ini dapat memberikan jawaban yang dicari nih oleh teman-teman peserta semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Lutfi dan juga Kak Grace selaku moderator kita malam ini yang sangat jelas dan insightful gitu ya. Oke, alhamdulillah sampai akhirnya kita di penghujung acara pada malam ini. Mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar beasiswa LPDP yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan antusias. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke, sebagai penutup acara, sebelumnya izinkan saya akan membacakan pantun penutup dulu nih. Boleh ya, teman-teman ya? Masih stay kan ya? Oke. Gimana tuh? Buah noni, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Suci Aulia Saputri, selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, hear me out. Oke, teman-teman, sebentar begini ya. Jadi buat teman-teman, acara dari Unsil Story-nya udah selesai. Aku thank you so much Kak Sucia dan juga Kak Graciela. Tetapi sepertinya saya masih free in the next 30 minutes, artinya sesi formalnya udah selesai, tetapi karena saya juga belum ngantuk dan sebagainya, saya masih buka deh. Silakan jika teman-teman ingin Q&A, ngobrol-ngobrol, artinya Zoom ini adalah free, artinya Zoom bebas, bukan dari acaranya dari teman-teman itu. Artinya aku coba stop recordingnya. Teman-teman, thank you so much di acara sharing sessionnya. Begitu ya, Kak Sucia, thank you so much. Kak Sucia, silakan standby jika masih ingin mengikuti, ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Insya Allah juga Kak Graciela, jika ingin masih standby boleh, tetapi jika ingin duluan juga nggak apa-apa. Aku stop recordingnya, thank you so much. Nanti aku share ke teman-teman juga ya.